Tanya. Kan sempat juga dibawa di sidang Yerusalemnya tahun 50. Sidang Yerusalem itu kan mempertemukan panutua-panutua ya, dari Antioquia dan dari Yerusalem ya. Kalau Yerusalem itu diwakili Petrus, kalau Antioquia diwakili Paulus. Di situ kan juga menghasilkan 4 keputusan besar ya. Salah satunya tidak makan darah kan begitu. Anda Bang Karol bisa baca di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-39. Kan di situ ada ya keputusan 4 keputusan sidang Yerusalem. Sidang Yerusalem ini sidang apostolos pertama di dunia. Itu sidang para rasul paling pertama di dunia di Kisah Rasul 15 itu. Kan begitu, seterusnya. Jadi sidang Yerusalem ini adalah konsili awal ya, sidang sinode ya terbesar sepanjang sejarah sebenarnya, karena ini sidang yang mengumpulkan dari 2 komunitas besar yang dikatakan pengikut Kristus dari Yerusalem dan Antioquia. Kan begitu, Bang. Ya, ini sebenarnya paling awal, paling besar juga sebenarnya. Karena melibatkan seluruh elemen pada masa itu. Kalau Konsili Nikea itu kan hanya melibatkan sekitar 500 uskup kan begitu, tapi kalau sidang Yerusalem itu kan melibatkan semua elemen awal dari kelompok yang disebut pengikut Kristus. Iya, hanya kan tidak disampaikan secara eksplisit, tidak dijelaskan secara eksplisit gitu, Bang Karol. Ya. Ya, sidang atau konsili Yerusalem itu kan salah satu satu-satunya konsili yang masuk di Bible ya. Konsili-konsili selanjutnya tidak masuk, memang masuk sejarah gereja tapi tidak tertulis dalam Bible. Kalau memang konsili itu membuka peluang pada sejarah berlanjut berupa yang saya sempat simak tadi soal penjajahan. Nah, itu satu yang disayangkan ya. Kalau ada pemaksaan ke penjajahan, lalu dark ages sampai pada masa kegelapan, sangat disayangkan ya. Dan penjajahan itu ya, saya sih melihat bahwa penjajahan itu kalau manusia tidak patut ya dilanjutkan. Penjajahan bagi saya itu sudah dalam arti tertentu juga meluas. Penjajahan itu bukan hanya soal manusia terhadap manusia. Kalau di masa kini penjajahan adalah perilaku manusia yang seumumnya menjajah. Siapa di antara manusia sekarang yang tidak sedang menjajah? Kebanyakan menjajah. Bahkan kaum kami pun tetap menjajah. Apa boleh buat saya harus mengakui bahwa kaum kami tetap menjajah, walaupun sudah membatasi diri tetap saja menjajah. Produk-produk itu tidak lepas dari, banyak produk belum bisa lepas dari hasil penjajahan. Ya. Bang Hos, mungkin roomnya Bang Hos ini kena pembatasan ya. Dari sebelum saya naik mungkin kena pembatasan tampaknya, karena penonton Bang Hos semakin lama semakin turun. Biasanya kena pembatasan kalau room seperti ini. Iya. Gara-gara saya. Jangan-jangan gara-gara saya ini. Aduh. Saya harus buka komal sendiri kalau kayak gini. Kalau kau buka komal, siapa yang mau dengerin kau makan sayur tiap hari itu? Oh, ada. Sam Aldo. Ya, jadi Sam Aldo, Ko Sansan, Billy Yahudi, Bu Karyana, Pak John, yang tadi, yang di bawah saya tadi, Mitologi Ardilio, yang Hindu itu, siapa lagi ya? Pak Ivo, Kemas, waduh siapa lagi? Malah saya lupa, padahal sudah saya inventaris itu. Mau mereka dengerin kau ngomongin sayur tiap hari gitu, mau mereka? Oh, bisa karena dalam hal tertentu kami sejalan, walaupun beberapa on the way. Ya, saya lanjutkan aja Bang Karol tadi. Bang Karol katakan bahwa kaum kami itu dalam jika berbicara penjajahan itu tidak pernah berhenti. Ya, itu betul, itu fakta kawan-kawan. Jadi mulai dari abad ke-15 ya, kita tinggalkan sedikit Imperium Roma ya. Jadi mulai dari abad-abad ke-15 itu memang lahir beberapa perjanjian ya, yang memang dasar-dasar ini hingga melahirkan kolonialisme ya, imperialisme dunia ya.
kita bisa lihat awalnya itu dari perjanjian yang kita sebut dengan interkaitera ya. Ada juga yang namanya Dum Diversa ya. Kalau Dum Diversa ini lebih awal. Dum Diversa ini tahun 1453, abad ke-15 ya. Perjanjian ini memvalidasi pada masa itu raja atau raja. Dia nyari orang gila tuh gila tuh orang gila dicari-cari orang gila. Hah? Gimana? Gue ten mana? Gak kita yang gila. Kita yang gila kan? Nah, woi, ten kemari kau mana? Gilanya blenderin orang gila dicari-carinya. Gue rasa blender gila ya. Gila memang. Nggak ada oten udah stres, nggak ada oten stres, nggak ada oten kayak orang gila. Nggak ada oten lebih gila. Serba salah. Cuman yang kalau masih ngadapin kayak model Major, Darni, walaupun itu banyak apa ya? Itu memang menguras otak, menguras congor, menguras boros napas boros ngadapin mereka tuh. Napas boros, adrenalin naik ya kan? Adrenalin naik, semua kolesterol naik ngadapin model kayak Major sama Darni itu. Tapi kalau ngadapin orang yang oten santun tapi nggak nyambung, itulah yang itu ke batin, itu larinya ke batin itu batin. Nah, ada oten yang kayak gitu santun dia. Selamat siang bang. Kita bertanya, coba bisa nggak tunjukkan di mana Yesus Tuhan dalilnya? Begini loh bang, katanya. Saya dari rumah berangkat, begitu dari rumah saya naik angkot. Katanya, iya. Coba, nyambung nggak? Tapi dia lembut ngomongnya. Saya naik angkot bang, naik angkot abis itu coba dulu. Itu yang tertekan batin ngadepin oten kayak gitu. Wow, kalau itu serba salah bang. Kalau itu bisa gagal jantung kayak gitu ya, jantung apa semua kalau ngatain itu ya. Mau dimaki salah, nggak dimaki makan hati, gimana? Itu lebih bagus ngadapin oten yang ngel sekalian. Tapi kalau oten kayak gitu kata, aduh Majang, matilah ini dimaki. Sama kayak itu Odin, ada dulu Odin. Itu lembut kali, nggak ada pernah marah, nggak ada Odin tuh. Aduh ini diimpus aku gara-gara Odin, diimpus gara-gara Odin. Sesak napasku, sesak apa nggak sesak? Diskusi sama dia lembut, nggak ada marahnya. Ketawa aja dia. Si Odin ketawa aja dia, udah ketawa. Nanti saya tanya, iya nggak ada marahnya, sedikit pun nggak ada marahnya. Din, dia lucu kalau bicara sama aku nggak pernah sebutkan dalil. Tapi kalau dia berbicara sama hewan di rumahnya, dia pakai dalil. Kurang ajar nggak tuh? Pakai dalil, kurang ajar. Ada kecoa di rumahnya datang, dia ngomong tuh sama kecoa tuh, ya ini jangan ya ganggu aku ya, karena di Matius sekian katanya ngomong dia di Matius sama kecoa tuh ngomong. Gila nggak oten? Ada di Markus 12:30, kasihlah sesama ya, jadi kita saling mengasihi ya, katanya. Pakai dalil dia. Ada lipas masuk rumahnya kan, di kamarnya kalau ada binatang dia ngomong sama ya, itu jangan ganggu aku ya. Kita didalil di kitab Markus 12:30, kasihlah sesama, sama binatang kasihnya. Cobalah kasih sama, nggak boleh pakai dalil. Bicara sama binatang pakai dalil, giliran bicara sama aku nggak keluarkan dalil, apa nggak makan hati, tapi lembut ngomongnya. Waduh mah kalau itu bener opname sesak napas. Mau dimaki nggak tega, diskusi ngomongnya suka-suka. Aduh Din, saya kan cuma nanya Din ya, di mana dalilnya Yesus Tuhan? Iya begini blender, tadi kan waktu aku di rumah itu aku melihat sesuatu ya kan, melihat sesuatu, kubukalah di kitab. Nah di kitabku itu ada terbacaku Amsal, tapi aku nggak kubuka itu. Terus pergi kemana? Pergi aku keluar. Mau ngapain kau? Aku mau ke pasar, katanya. Coba lembut, lembut ngomongnya, coba nyambung nggak? Mau dimaki nggak tega, nggak dimaki makan hati. Inilah yang belum berat menghadapinya. Aduh, pening lah. Itulah karakter oten teman-teman ya. Orang gila semua, orang yang nggak punya akal. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai tertular lah dengan kegilaan mereka ya. Jangan sampai tertular. Jangan juga kita heboh kali untuk mencari oten, jangan.
Gila gitu. Aku cap gila itu tengoklah. Mana Oten? Mana Oten? Mana Oten? Jangan. Jangan lama-lama aku berpikir udah gila aku rasaku nih ya. Kadang-kadang merenung sendiri loh. Ya pas habis live ini merenung ya kan. Ini aku yang gila apa Oten yang gila nih sebenarnya ya? Aku yang gila apa Oten yang gila? Kau kan tahu kadang-kadang berkaca Blender, kau kan tahu Oten itu kan gila kan Blender kan? Kok heboh kali kau nyari-nyari dia Oten itu? Kau yang gila nih? Hah? Kok heboh kali kau nyari-nyari Oten? Orang gila kau cari-cari. Kau nggak, kita yang gila. Nggak ada Oten, kau kayak orang gila. Ada Oten, kau kegilaan. Aduh, hatilah. Netizen jangan ya sampai ya terpengaruh kalian ya, jangan sampai terpengaruh. Udah, jadi menghadapi Oten ini sebagai hiburan sajalah, sebagai hiburan. Selama dia tidak menghujat, kalau menghujat kita wajib marah, itu aja. Kalau menghujat dia wajib marah. Tapi kalau diskusi nggak nyambung, jangan kalian tensi, jangan ya netizen, jangan tensi ya. Jangan serba salah juga kita. Nggak ada Oten diam, ngapain? Itulah beratnya juga host nih, ya kan? Host nih, makanya congornya harus baterai kencang baterainya. Kalau dulu menghadapi Oten tuh pagi-pagi makan pasir sambil lari, dulu deh. Pagi-pagi makan pasir untuk ngadu congor. Tes kecepatan. Tes kecepatan. Tes. Tapi benar loh, itu loh. Dulu waktu belum ada soundcard, saya setiap hari menghadapi Oten penghujat. Suaraku tuh nggak pernah normal, serak selalu, setiap hari serak selalu habis. Karena habis. Nah, tapi saya nggak pernah loh minum obat loh. Banyak nggak sih? Om Blender minum jahe, minum jeruk, ini lemon. Om Blender beli ini. Udah, pokoknya beli itulah. Nggak pernah, wallahi saya nggak pernah minum obat itu, nggak ada. Suara habis suara. Nggak pernah saya minum, nggak ada. Wallahi. Kata orang pakai jeruk nipis sama kecap, nggak. Tapi gitu ada Oten lain di Komal, langsung maki, sembuh tuh nggak sesuatu-sesuatunya, saya nggak. Nah itulah. Makanya kadang-kadang dari situ juga saya berpikir gini, ya Allah, ini memang datangnya dari Allah ini. Jadi makanya penyakitnya akan sembuh loh. Dulu seringkali, mungkin yang tahu banyak yang tahu ya. Seringkali suara saya serak, nggak habis serak lah. Orang ngadepin Oten nggak pakai soundcard menjerit-jerit kan. Udah habis, udah selesai ngomong, baru seraknya nampak. Kan? Begitu nampak Oten di Komal lagi, main lagi, hilang seraknya, betul, sumpah. Ngeri kan? Nggak diobatin, ngeri kan? Hilang seraknya. Jadi pengobatannya Oten juga, Oten yang buat serak, Oten yang sembuhkannya, ya kan, ngeri kan? Nah itulah, jadi memang ya kalau kita lihat ya itulah, kalau kita lihat sebenarnya wah pagi malam begadang dari segi kesehatan ya, fisik ya, udah babak belur kita nih sebenarnya kan, karena semua digunakan otak, congor, napas, oksigen, jantung, apalagi burung, semua berfungsi, semua adrenalin naik, ya kan? Semua, setiap hari, wah setiap hari congor naik, semua, adrenalin, sampai burung pun hampir nggak tegang, mikirin Oten. Aku jangan sampai lah burung nggak tegang lagi gara-gara Oten nih. Kalau itu aku maki-maki Oten betul, aku maki-maki Oten, jangan sampai nggak tegang. Kalau dulu ya, makanya aku takut kali. Emosi, right? Karena di Medan ini banyak di Medan ini dokter IGD-nya banyak Oten, paling banyak Oten. Takutnya dicek pertama Oten pula dokternya, kenapa Pak? Sakit apa Pak? Agak sesak napasku dok. Kenapa tadi? Gara-gara debat. Iya, debat. Wah, ngapainlah debat sama siapa Pak? Sama Oten. Apa itu Oten? Orang Kristen. Loh, kok debat sama orang Kristen? Beragama? Iya. Loh, ngapain di debat? Saya Kristen, debat aja kita yuk. Saya ada kitab nih katanya. Saya Kristen Pak. Ya udah Pak, Bapak debat apa rupanya? Ya, kebetulan saya bawa kitab ini di sini katanya. Udah, lupa dia ngobatin aku. Lupa. Ya, dia debat aku lagi. Lupa dia ngobatin aku. Diajaknya aku debat karena bawa kitab. Aku bawa kitab nih Pak. Debat aja kita yuk.
Ya obati aku dulu lah dok. Nanti lupa debat dulu kita yuk. Bening aku. Makanya mati cepat mati aku kalau misalkan gitu. Masuk rumah sakit gara-gara oten. Karena banyak oten ya kan. Bukannya diobatinya, didebatinya pula lagi. Aduh mampus lah kalau gitu. Mati lah gara-gara oten. Janganlah, jangan. Tak mental lah. Karena aku banyak kali otennya, banyak dokternya oten. Bawa kitab semua orang tuh. Dia debat aku, matilah bukannya diobatin, bukan diobatin dia jadi debat lagi. Ya sini mesti didebat nih. Dan kadang-kadang yang cewek-cewek nih sok jadi macam mama apa, macam. Kalau nggak ada oten naik dulu mau naik sekali mau nyapa. Bersilaturahmi itu menyapa menegur itu Assalamualaikum itu warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut bang. Iya. Masuk ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Kak Baby gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat. Waalaikumsalam. Nah, Jesse ngakak aja Jesse. Dengerin adiknya bom ngomong. Kak Beb, Kak Siti. Sayang. Ya kak, alhamdulillah sehat. Iya ingat Jesse bang blender dulu. ngakak aja. Kak. Ingat bang blender dulu bantai oten waktu belum ada soundcard ya kan ketawa ke 3 tahun Iya yang kan? lalu itu. Ya kan? Bener kan? Suara bang serak terus kan? Tiap hari Lanjut, nggak pernah nggak serak terus. Tapi sembuhnya ngadepin oten juga lagi. Sembuhnya ngadepin oten. Ya, sembuhnya ngadepin oten juga. Maki lagi oten. Aduh, ampun lah ngadepin oten nih. Itu ada orang Beres. Bersemangat abang. Ini si Osea, ini banyak cewek nih Osea, banyak cewek. Kau kan ngeliat cari cewek kan? Hah? Kau gatal kali kau udah nggak sunat kau. Kau kan nyari cewek, kau sibuk kali kau nyari cewek kau. Kau sibuk kali nyari cewek kau di mana-mana. Hah? Udah sunat jangan dibahas-bahas lah ya. Iya, enggak. Kenapa? Enggak. Ntar kalau lu framing gue belum sunat, emang lu mau lihat bukti kan gitu. Iya, kalau sunat Kristus nggak berguna samamu, sia-sia gitu loh. Hah? Ya. Jadi cemana? Potong lagi lah, habisin, nggak berguna. Oh cemana? Lu mah orang gua baru naik langsung udah digilas. Udah digas langsung. Orang mah kenalin dulu, ini gua sama Jesse, sama siapa satu lagi nih bentar Siti. Kalau Beb kan gua udah kenal. Itu Udah langsung gas aja langsung. Kosya ini Jesse ini juga dia Chinese juga tapi dia mualaf. Oh iya. Iya. Dia Mualaf ya. Iya. Iya. Jesse ya. Chinese-nya dari mana Jesse? Dari Medan kah apa dari Kalimantan atau? Oh ini sebentar. Ito Joy. Iya, selamat pagi jelang siang. Selang siang. Jadi semalam itu komal Kristen yang membahas nama Allah itu. Bukan Kristen mereka, Bang. Mereka Kristen loh itu. Mesianik. Mesianik itu kayak mana? Bukan, mereka bukan Kristen karena mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka bukan Kristen. Tidak. Mereka menghujat. Enggak, mereka menghujat nama Tuhan Yesus, Bang. Bukan Kristen mereka. Jadi mereka sama kayak Romo Aldo. Mesianik dan Yudaisme itu bukan Kristen, Bang Blender. Makanya aku diturunin sama mereka. Aku membantah pemahaman mereka seperti itu. Mereka bukan Kristen. Cek aja postingan di akunku ini. Cek aja postinganku ini di akun baruku ini. Semuanya untuk membantah mereka. Mereka bukan Kristen. Mesianik itu kayak mana? Mereka itu penyusup di kekristenan. Mereka itu pemahamannya Yahudi. Jadi mereka mencampur adukan seperti itu. Mereka pengen mengembalikan semuanya ke Taurat. Begitu. Pengen mengembalikan semuanya ke Ibrani-Ibranian. Seakan-akan kita itu semua harus beriman itu memakai bahasa Ibrani. Terus menyebut nama Tuhan itu pakai bahasa Ibrani.
begitu. Yahweh. Kalau Yahweh. pakai Karena bahasa kan Yesus Indonesia dari atau bahasa sana Inggris, datangnya, Yesus Mbak atau Joy. Jesus itu enggak sah menurut mereka. Iya, memang betul keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi bukan Yahudinya intinya. Itu berbicara tentang sang juru selamat itu, yaitu Yesus itu sendiri, bukan Yahudinya. Nggak ada di Alkitab dari perjanjian lama sampai Wahyu yang mengatakan kita itu beriman harus berbicara pakai bahasa Ibrani, menyebut nama Tuhan pakai bahasa Ibrani, itu nggak ada. Itu hanya penafsiran mereka aja. Oke, lanjut teman-teman. Makasih ya Bang Blender udah diundang. Iya. Aku nyimak dulu. Iya, iya. Cuman semalam memang sih mereka lebih diprioritaskan kepada Yahweh Tuhannya. Yahweh. Jadi Yesus tidak ada, tapi semalam Kristen Mesianik itu gimana sih Mesianik tuh? Dia Yang ini nggak ada bang, mesianiknya jadi gini loh. Nggak ada kata- Kalau mesianik, Mereka kalau itu Billy manusia. bilang ya, kalau Billy bilang itu bukan Yahudi, jadi kayak dia mengambil Yahudi berapa persen gitu, tapi masih Kristen loh. Kayak ortodok, kayak ortodok nggak? bukan. No, bukan ortodok, bukan Bukan. ortodok, bukan. Bukan beda lagi, tapi mereka itu lebih ke pemahaman Yahudi ke Kak Baby. Begitu. Iya, Mereka benar. menolak Benar. mereka menolak mengucapkan nama Tuhan Yesus. Jadi mereka lebih suka menyebutnya Yesuas. Kan itu Mikana sama patung Injiri itu menghina nama Tuhan Yesus. Masa Mikana itu kan botolnya Mikana dia mengatakan Yesus itu katanya kuda jantan berdasarkan dari kata sus. Kata sus itu kan kata Ibrani, bahasa Ibrani. Tapi Joy, Terus mereka sorry Joy, kan Pak Pastor Aldo, kamu tahu nggak? Pendeta Aldo, Iya, tahu, Pastor tahu. Aldo. Tahu, Ya tahu, sama tahu. kan, beliau juga kan? Iya, sebentar Kak, aku mau jelasin dulu ini penghinaan mereka kan. Mikana mengatakan nama Yesus itu artinya kuda jantan. Berdasarkan kata sus itu bahasa Ibrani, memang artinya kuda. Lalu mereka sandingkan dengan kata Yesus yang bahasa Indonesia. Ketemunya di mana? Coba kalian pikir. Nggak masuk logika kan? Masa kata Ibrani dipakai untuk menerjemahkan kata Indonesia, bahasa Indonesia, kan nggak ketemu, secara fonetiknya aja udah berbeda kan. Nah begitu mereka ini Yahudi oplosan yang nyusup di kekristenan, mengacau balaukan iman kekristenan seperti itu. Oh. Dan sekarang ini kami ya lagi perang istilahnya gitu dengan mereka. Itu aja. Pecahan Yahudi ya, pecahan Yahudi lah. Berarti dari Yahudi diambil ya. Betul Bang Belender, betul. Tapi menggunakan Misalnya tujuan mereka gini, apa? teman-teman, mereka dulunya nggak bernaung di bawah bendera JO. Bang Blender mungkin tahu ya. JO itu kan singkatan dari Jesus Only. Kemarin mereka mengatakan Yeshua HaMashiach itu adalah Yesus itu sendiri. Sekarang mereka menolak nama Yesus. Kan lucu mereka, berarti selama ini mereka menyusup di JO. Begitu, itu masalahnya Kak Baby. Sampai saya teriak-teriak gitu. Ya, soalnya mereka juga- menggunakan Yesua menggunakan. Kami Kristen tidak menolak mau nyebut Yesua boleh. Kami tidak anti bahasa. Karena Tuhan itu menurut kami itu maha tahu kan, dia maha kuasa, dia Tapi maha tahu dong. gini Joy, Menyebut gini bahasa Joy. daerah apa dia Mereka ngerti. ini Pakai bahasa air mata juga dia ngerti. Iya Kak Baby. Iya, mereka menurut mereka yang aku dengar ya, mereka ingin mengembalikan apa namanya yang sebenarnya gitu loh, kalau aku dengar ya, gitu loh maksudnya. Betul. Mereka ingin mengembalikan semuanya ke Ibrani-Ibranian. Jadi berbicara firman Tuhan pakai bahasa Ibrani, baca Alkitab pakai bahasa Ibrani, menyebut nama Tuhan itu juga Karena pakai kan bahasa Ibrani. Yesusnya orang Ibrani juga, say. Bukan orang Ibrani, dia itu kan cuma datang, dia datang di tengah-tengah bangsa Yahudi itu. Tetapi dia bukan orang Yahudi karena dia bukan manusia menurut kami ya, menurut iman saya. Menurut iman Dia kamu itu kan, ya. dia itu, menurut iman saya. Ini saya berbicara menurut iman saya ya. Dia itu bukan manusia, jadi tidak ada benih laki-laki di dalam rahim Maria. Maria ini hanya tempat yang mana Tuhan itu Bapa Pencipta itu datang ke dunia. Begitu, itu menurut iman saya. Jadi kalau berbicara keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu bukan bangsa Yahudinya itu pusat keselamatan, itu sang juru selamat itu, sang pencipta itu, sang Bapa itu, sang nama itu, berbicara tentang dia, bukan Yahudinya. Coba Rizaldi naikin bang, Rizaldi bang. Enggak. Cuman permasalahannya mereka itu tidak menceritakan siapa mereka ya. Itu permasalahannya ya. Semalam tuh mereka mereka semalam tuh di posisinya di mana gitu loh.
Tapi sekarang aku Ya, Kristen. Bang Blender, lihat kan semalam aku tanya ke mereka, Oke. ada nggak di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan ayat firman Tuhan yang mengatakan kita itu beriman harus memakai bahasa Ibrani dan menyebut nama Tuhan pakai bahasa Ibrani? Mereka nggak bisa jawab kan? Yang Joy, aku tanya tapi apa, sih yang aku mereka dengar, tahu ayatnya Joy, apa. ini kan lagi rame ya, yang aku dengar nih, bahwa mereka itu semalam itu cuma ingin mengembalikan kata-kata Allah, itu memang Tuhannya orang Islam. Ini yang aku dengar nih ya. Terus Tuhan mereka namanya Yehusua. Iya, Gitu itu loh. memang benar karena menurut Tom and Jerry itu kata Allah itu sudah dipakai teman-teman Muslim sebagai nama prophet name-nya, nama Tuhan di teman-teman Muslim, iya kan? Tapi begini Kak, masalahnya begini. Allah kalau di iman kami itu Allah, Al-Ilah, Eloha, Elaha, Eloheinu, Elohim itu sama. Maknanya sama. Karena sama-sama berasal dari bahasa Semitik. Maknanya itu hanya gelar, hanya sesembahan. Merujuk kepada sesembahan, bukan prophet name-nya Tuhan. Begitu. Jadi kita memanggilnya Allah, memanggilnya Elohim, Elaha, Eloheinu, Eloha itu sama aja. Itu masalahnya. Tapi kalau aku tidak terlalu mempermasalahkan itu, yang aku paling jengkel sama mereka itu menghina nama Yesus, itu aja sih. Gitu. Apa yang dimaksud kamu menghina tuh gimana? Iya, menghina yang tadi sudah saya jelaskan. Nama Yesus itu dibilang mereka kuda jantan artinya. Oh, Berdasarkan- tapi mereka masih mereka menuhankan Yesus kan? Mereka itu. Mereka nggak mengakui Yesus, mereka mengakuinya Yesua. Jadi Yesus itu katanya mereka lahir di Bekasi, lahir di mana. Mereka menghina, menghujat. Begitu. Oh, Yang tadi saya bilang. Mikana di situ ya, Mikana ya. Iya. Bisa cek, aku posting kok rekamannya ada di sini di akun aku yang ini. Oh. Itu mereka ngomong di komalnya Bang Gamal. Maksudnya Biasanya- gini loh Joy, kalau aku pikir maksudnya gini, mungkin menurut karena itu Tuhan itu ada di mana-mana. Akhirnya dia tuh menyebut karena kata-kata Bekasi ini gitu kali maksudnya. Enggak, menghina mereka. Mereka itu menghina yang mana mereka mau mengatakan itu yang mana Yesus yang kami imani, yang kami sembah itu bukan lahir di Bethlehem. Itu maksud mereka. Mereka menghina. Masa itu mereka bilang Yesus kuda jantan? Memang betul bahasa Ibrani kata sus itu kuda. Tetapi kan Yesus ini bahasa Indonesia. Nyambungnya di mana coba? Itu kan pembodohan publik namanya. Begitu. Tapi dulu Mikana kan pakai Yesus dia kan? Iya, benar. Jadi gini, dari dulu dia memang sudah mesianik. Karena dari awal dia masih memakai kata Yesus. Cara dia buka komel itu kan dia pakai kerudung. Menyerupai orang teman-teman Muslim, menyerupai teman-teman Yudaisme mesianik. Gayanya gitu, pakai penutup kepala, kan hiasan kepala. Kalau aku sih mikirnya dia itu udah mesianik dari dulu. Itu hanya bagian dari trik-trik mereka untuk menyebarkan pemahaman mereka. Kalau Joy Ya apa itu Joy? menurut. Kalau aku Kristen Pantekosta kakak. Oh, oke. Mm-mm. Pantekosta nggak menggunakan kata Allah loh. Semalam. Iya. Iya, Memang bener betul. kan? Kami kata Allah itu masih dipakai, tetapi selebihnya dalam gereja kami itu hanya Jesus only, Yesus yang ditinggikan. Iya. Semalam Itu Pantekosta. siapa ya? Pendeta apa nih semalam naik? Pendeta Kelvin apa Alpha dia naik. Pendeta itu dari Pantekosta. Woi, ini oten-oten botol nih. Dia membahas nama Allah. Nama Allah itu nama sesembahan umat Islam katanya. Pendeta loh. Pantekosta dia, GPI. Oh enggak, Nah, Alfa semalam itu dia Alfa itu dia bukan Pantekosta, dia mesianik juga, yang mau nikah dengan Tasya kan? Oh enggak, bukan dia orang baru. Dia pendeta GPI, GPI dia, pendeta GPI, pendeta muda. Oh, kirain Alfa yang mau nikah dengan Tasya. Bukan, Oh, iya, bukan. iya. Dia jarang ikut debat itu. Cuma dia nyimak. Saya di on cam dulu ya. Saya dari GPI bang, itu profil saya, pendeta saya katanya, gereja Pantekosta. Dan dia tidak menggunakan kata Allah. Dia cuma menggunakan notet. Allah itu nama Tuhan Islam. Dia ngomong, kalian botol kali hotel-hotel gitu loh. Makanya kami bang nggak menggunakan bang, kami menggunakan Yesus katanya. Yesus adalah Tuhan kami only katanya. Gitu loh. Tapi kok sama Joy kok beda ya? Iya, aku memang pemahamannya sedikit berbeda, tetapi aku sama dengan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa Pencipta itu sendiri, Yotevave itu sendiri. Masalahnya, ya itu yang menjadi masalahnya, mereka ini berusaha, yang tadi yang dikatakan Kak Baby, mereka berusaha mengembalikannya semua ke Ibrani-Ibranian. Begitu. Itu yang kami
berusaha mengkantarnya, menjelaskan biar Kristen-Kristen awam dan teman-teman Muslim yang nggak paham bisa tahu gitu kan sebenarnya seperti apa. Intinya mereka itu bukan Kristen, itu aja. Karena Kristen itu berdasarkan dari bahasa Yunani, Christos, Kristianos. Jadi kalau mereka menolak Yesus, berarti mereka bukan Kristen. Mereka itu anti-Kristen, anti-Kristos, begitu. Tapi cocoknya mereka diskusi sama Billy ya kan? Karena Billy menolak ya kan? Betul. Karena mereka Sama Bang menggunakan Billy Yahudi itu cocoknya. Iya, menolak. Memang cocok. Artinya mereka kan menggunakan Yahweh kan, Tuhannya Yahudi. Yahudi menolak. Itu loh. Yang bikin sebenarnya kemarin aku oke-oke aja gitu kan, aku santai aja dengan mereka. Waktu aku mulai paham ternyata mereka bukan Kristen itu, mereka menyusup di bawah bendera JO kan. Kesini-kesininya mereka menghina. Waktu kemarin-kemarin di Komal, Yeshua Masih itu adalah Yesus itu sendiri, bla 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 bla. Kok sekarang mereka menghina, menolak, itu masalahnya Bang. Berarti mereka itu penipu kan, penyusup. Gitu. Ya memang mereka tidak menjelaskan siapa mereka. Kami bukan Wanes, bukan Tritunggal, bukan ini katanya. Memang dia nggak menjelaskan mereka tuh di posisi mana gitu loh. Kita bingung juga. Ada si Nohan situ kan, Nohan dia bahasa Ibraninya jauh, tapi memang orang tuh memang berbasis data, data keren datanya mereka. Aku juga kalau di Faisku 2 Bang Blender aku bisa kayak Nohan kok. Cuma modal di laptop kok itu sama handphone. Dia Tapi itu kan bahasa Ibrani kalau jago dia. Dia kan cuma buka website Bang Blender, nggak perhatikan apa yang dia buka. Ya, tapi Artikelnya kan bahasa orang, Ibrani. tulisannya orang kok yang dia baca, tinggal dibaca doang, semua juga bisa loh. Bukan cuma dia, kita semua di sini bisa. Yang penting punya 2 device, tinggal buka di Google semuanya. Tapi kamu bisa tersedia. bahasa Ibrani, Joy? Cuma sedikit-sedikit 1-2 kata aja kakak. Aku kan bukan siapa-siapa. Aku cuma orang awam aja. Kalau si Ishak itu dia memang ini, dia belajar dari Billy Yahudi, dia anak Tapi didiknya. gini, di iman kami, masalahnya di iman kami itu nggak ada mengharuskan, syarat masuk surga itu harus bahasa Ibrani. Harus menyebut nama Tuhan pakai bahasa Ibrani baru Tapi masuk kan surga. Tuhan lu Nggak belajar ada. dari sana, Joy. Dan sudah saya bilang, itu bukan berarti yang kita harus mengagungkan Yahudi. Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi itu berbicara tentang sang juru selamat itu. Dia kan bukan manusia menurut iman kami. Dia itu adalah Roh Kudus yang datang, sang Bapa Pencipta yang datang menyatakan diri melalui rahim Maria, bukan dari benih laki-laki. Tidak ada ovulasi, tidak ada percampuran sel sperma dan sel telur. Alkitab tidak mencatat itu. Yang Alkitab catat Roh Kudus yang menaungi Maria. Lukas 1 ayat 35. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Wan? lanjut Joy ya, lanjut ya. Psikologi ya, lanjut silakan. Waalaikumsalam. Mana aja? Ya nggak kemana-mana. Oh iya udah. Ya Lanjut, semalam lanjut, ada Joy. Ishak di tempatnya. Nah ini Sueb nih jago nih bahasa Ibrani. Anochi na Adonai. Hei. Bang Blender dan teman-teman semua, aku izin turun ya Bang Blender. Nanti Oke, kita Joy. turun lagi ya. Mana baca? Makasih undangannya. Iya, Bentar. Oi. Sama host gue izin turun juga. Enggak Bang, aku enggak mau ini dengan teman-teman Muslim Ya, karena nggak debat. Oh iya. aku ada di Komal ini bukan untuk adu. Oh iya oke. Semalam satu Komal. Muslim. Khusus Iya, untuk iya. internal aja Izin, gitu izin, Bang. izin, Ya. Iya. Izin turun Oke semuanya. Joy, thank you Teman-teman. Joy, thank you for coming. Oke John. Iya, Gue pakai sama-sama. 01 kok. Iya. Padahal orang mau terangkan tadi kok. Kabur dia. Naik Sueb, kabur dia. Males dia males Soalnya dia udah mual katanya pakai bahasa Ibrani. Tadi dia bilang kan dia bisa katanya tadi dia bilang. Iya. Enggak, Dua soalnya kata. juga gini. Dua kata aja yang bisa. Enggak, aku bingungnya kan Tuhannya itu dari sana, soalnya tapi mereka nggak mau tahu bahasa Tuhannya gitu loh. Kalau di debat nggak enak soalnya dia nggak mau debat. Jadi memang mereka itu kayak karena pecahan Yahudi ya memang ya. Buat lagi ya.
Denom baru lah itu ya. Bacaan Yahudi abang. Jadi karena apa? itu oten. Mereka Ya, dulu maksudnya? tuh, mereka menolak Yahudi lah. Gimana sih? Enggak. Jadi mereka itu Ah, apa namanya? Ini gini. Jadi namanya mesianik itu kalau mesianik ya, itu ibarat kata Kristen Ke-Yahudi-Yahudian. Kristen cuman sampulnya doang yang beda. Iya. Itu maksudnya bang. Gitu loh bang. Gitu. oh, Itu dia. judulnya Kristen, sampulnya berbeda ya. Sampulnya beda. Iya. Kalau Kristen yang Yunani kan biasa kan teos kurios os Iya, ya kan? iya. Cuman kalau mereka balikan ke Ibrani. Oh. Mereka ke Ibrani-Ibranian gitu loh. Oh, berarti lebih condong ke perjanjian lama ya. Karena begini, secara kamus bahasa Ibrani, mau mesianik ataupun Kristen itu sama. Bisa Bang Blen besar lari ke dulu. Ya. Sambil moodnya bangga. Sambil mood Hmm. ya. Nah ini. Aku udah Apa, ngoten Bang? 20 nih udah nih. Aku udah ngoten 20. Kenapa Bang Wan? Nah, Sambil mute. jadi kita kutip dari sumber ini ya. Ini sumbernya, Inten bisa baca atau kagak bodo amat, resiko. Siapa suruh jadi menerjemahan. Nah, Mesti lucu. ini Mesihi artinya apa itu? Adonai. Ini. Christian. Apa itu? Christian. Nah. Apa itu artinya? Mesianik. Nah, jadi Mesihi atau Mesihim atau Mesianik itu artinya ada dua. Ada Kristen, ada Mesianik. Mesianik. Gitu. Jadi mau dikatakan Mesianik itu agama Kristen cuman sampulnya doang yang berbeda. Gitu. Oh, cuma sampul. Tapi ya berarti memang mereka menggunakan Ibrani ya. Tapi Tuhannya Yahweh jadinya. Yahweh Tuhannya. Nah, itu dia, itu yang botolnya di situ Yahweh. Itu dia. Babak belur sebenarnya kalau dibawa ke situ ya kan. Tapi dia pakai perjanjian baru nggak Dia pakai perjanjian baru, cuman perjanjian barunya Ibrani. Makanya dia bilang Yahweh itu kan. Berarti kan masih tetap lain sama Billy kalau begitu Memang lain. Om Billy kan nggak pakai perjanjian baru. Nah, makanya. Nah, Berarti lain. Makanya Billy juga nggak inian sama Mesianik. Bener kamu. Ya iyalah. Bener abang. Nah, kayak contoh ya. Nah, Mana dia mau deket sama Mesianik, kata dia apaan, gak mau gua, males gue, tetap aja dia oten gitu loh katanya. makanya tadi aku bilang kan itu oten cuman beda bungkusnya doang yang beda. Beda cover ya betul. Nah ini kan, nah dalam kisah para rakyat pasal 11 nomor antrian ke-26. Oh iya dong, kisah Rasul, nakali kan Yunani. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Nah, sekarang kita buka sekarang kisah para rakyat pasal 11 nomor 26 ini kita buka dalam bahasa Ibrani. Oke. Pak Guru Sueb lagi menerangkan, Pak Guru Sueb. Kangen aku sama kamu, Ep. Iya, aku juga kangen. Kita lihat ya. Kami ini curang ya sama UVF luang, kangen sama aku ya adanya. Kamu udah gede, kalau saya masih kecil nggak perlu dikangenin. Aku udah gede. Iya. Lanjut F. Nah, ini dia bilang begini. Ukhashmata otto hevio li Antiochia shanat timima hit arhu etil hakkihila ulim medu kahal rav uve Antiochia narishona kinu et talmidim mesihim. Nah, mesihim inilah yang diartikan dalam kamus bahasa Ibrani menjadi mesianik atau Kristian. Mesihi dalam singular, pluralnya mesihim. Artinya apa itu? Coba baca nomor 1.
Christian, Nomor 2, Messianic. ya udah sama berarti. Cuman sampulnya doang yang beda. Oh sama, Mesianik sama Kristen tuh sama ya. Lihat sendiri tuh. Iyalah. Iya. Makanya Billy nggak mau, abang. Makanya Billy nggak mau gitu loh. Mana mau. Mesianiknya mau deket-deket, Billy-nya nggak mau. Sama kalau kata Billy bilang, sama aja mereka. Mereka mendompleng ya, mendompleng berarti ya. Ya betul gitu. Oh, iya. Sebenarnya lebih parah kayak semalam sama Darin di diskusi. Mereka lebih condong kepada Ibrani, lupa Yesusnya, lupa Yesus. Ya kan? Nah, karena gini. Karena begini. Dia tadi mempermasalahkan masalah Yesus dan kuda, ya kan? Jadi bahasa Ibrani itu kalau untuk kuda itu sus, bukan Yesus. Susnya aja, nggak pakai Y. Oh, that's why dia pakai kuda itu, karena sus kuda artinya. Nah, permasalahan yang di dalam circle-nya Mikana itu nggak mau pakai Yesus karena dia lebih kembalikan ke istilah Ibraninya aja. Yeshua itu. Itu kalau mau diterjemahkan ke dalam LAI jadinya apa? Yesus juga. Oke. Jadi Yesua itu diterjemahkan menjadi Yesus. Menurut terjemahan LAI seperti itu. LAI berarti Yesus. Berarti kan gini loh. Beneran nggak kalau Yesus itu memang dari Yunani kan, nama Yesus kan? Nah sekarang kita lihat ya, tunggu. Nah kita lihat ya sebentar. Dalam kita pakai data ya, kan nggak boleh asumsi. Ya Pak Guru. Dalam bahasa Ibrani. Kalau sus itu kan artinya kuda, bener nih Mbak. Kuda. Mbak Siti. Aku juga tanya gitu. Kalau Yesus artinya apa jadinya M? Nah, ini kan. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, dalam bahasa Ibraninya, sorry, Sefer Hayochasin sel Yeshua Hamoshiach ben David ben Abraham. Yesus, Yeshua. Nah, makanya yang dalam ini circle-nya Mikana tuh pakai yang ini. Dia nggak mau pakai terjemahan yang ini. Supaya kesannya agak Ibrani gitu loh. Padahal nggak tahu, itu cuma terjemahan. Nah, nanti kalau untuk masalah kuda itu gini. Aduh, ten segini doang, nggak tahu. Kasihan kali dah. Nah, kalau kuda kita ambil contoh, ya. Nah, oke. Ini contoh aja ya dalam bahasa Ibrani ya. Dalam Kejadian pasal 49 nomor 17. Ini kita cari kata kudanya. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan seperti ular, bludak di denai yang memagut tumit kuda. Perhatikan ada kata kuda di situ. Sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Abang jambak sini Ken. Enggak. Anak anjing tuh ngomongnya kurang ajar ya. Sorry Ep. Itu laki-laki tuh yang perempuan. Fotonya dan perempuan. Bangsat emang nih anak nih. Itu laki-laki tuh, ketahuan kok. Liatin tuh dia tuh fitnah tuh. Oke, sudah? Nah, monyet lu, naik sini Jing. Naik sini anjing nih Ken. Sudah udah. Naik sini anjing nih Ken. Ngapain? Sudah lanjut. Kurang aja kan monyet. Lanjut deh. Oke. Dikatakan yahidan nakhash alai darah. Yahidan nakhash alai darah. Shifon alai orah han nasikh. Ikvi sus. Nah ini. Sus. Nah, kata sus inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kuda, bukan Yesus.
Gitu. Kuda. Jadi, kalau Y-nya, Y itu kan sus kuda. Y-nya Y-nya nggak ada. nggak ada. Kuda berarti ya. Nah, itu di Edi Sulisto. Tuh, Yesus itu diterjemahkan menjadi kuda. Sulisto. Sulisto. Ada apa? Hah? Tenggelam suaramu. Ada apa? Tenggelam. Jadi sus Itu. ini Ada apa? menjadi kuda. Blender. Gitu. Yesus. Umat Jangan. Gak ada menghujat. Gak usah menghujat. Gak usah menghujat. Kau yang menghujat kok. itu kan data ditampilkan. Iya, Kau data cuman dari nanya mana? kau. Data Itu dari bahasa mana? Ibrani. Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Data dari mana? Itu bahasa Ibrani bisa nggak kau? Iya dari Kristen apa dari luar Kristen? Tuhan kau dari mana? Tuhan kau dari mana? Enggak, Tuhan kau orang Yahudi enggak? Enggak. Hah? Bukan? Enggak. Ya, jadi orang mana? Tuhannya dia bangsa Arya, Dewa Krishna. Allahmu kan dari Arab. Enggak usah bicara Allah. Tuhan kami bukan makhluk. Iya. Enggak usah kau mengujar. Enggak usah. Nggak bisa Kau gini di. Enggak, kalau kau di kau malah kau menghujat, kalah suara kau di. Kalah suara, bodoh, sia-sia kau. Aku nggak mungkin nggak diam. Ya, jangan menghujat. Kau jangan menghujat kau. Tenggelam suara kau. Capek kau kalau menghujat. Jangan. Aku tadi nggak ada menghujat, itu pakai data. Nggak berubah-berubah kau. Data dari mana? Kalau mau diskusi aja. Nggak usah kemana-mana kau lari, anjing. Cari emosi aja kau. Kau anjing kau, babi kau. Baik sama kau. Kau diajak bagus-bagus, diam bagus-bagus, nggak mau kau. Dari dulu nggak ada berubah kau. Mau diskusi aja. Anjing Jangan kau menghujat kau anjing kau, babi kau. Mama kau pun mama kau. Opung kau, mama kau lonte itu kau anjing, binatang kau. Hah? Sini mama kau lonte itu, binatang kau. Kau yang binatang. Tai sama kau. Kepala bapak kau. Kau yang iblis. Mama kau yang jadi lonte itu mati. Kau panggil sini, aku sorong. Biar jadi lonte, biar tahu kau. Binatang, memakan tai kau. Itu mu longor kau. Anjing kau, binatang. Jangan tai kau. Tiba-tiba dia begitu. Nah itu nggak ada berubahnya dari dulu. Kebencian kalau sama Islam gitulah. Jadi kalau dikatakan Yesus. Abang naikin lagi. Binatang. Abang naikin lagi. Mamaku anjing, goblok. Lonte mama. Itulah ajaran kalian. Kusalib. Jangan sampai kusalib kau nanti. Ajaran kalian seperti Kusalib itu. kau nanti. Yang dari gua Hira Jangan itu sampai iblis. jangan sampai kusalib kau nanti. Ya. Diam Gak usah kau. kau menghujat. Kusalib kau nanti jangan lari kau. Kau yang menghujat. Jangan lari. Ya. Sulit itu aja, diskusi aja. Kau yang Sulis. menghujat. Jangan kesini datang ngomong gak enak. Hah? Ya diskusi aja, ngapain? Santai aja. Iya, Ayo. ajarinlah siapa itu si Blender itu, si goblok itu. Datangnya itu memang Ajarin baik-baik dengan juga. baik. Lagian Bang Sulistyo orang lagi ngapain kok tiba-tiba ini sih kok aneh banget ya. Emang kita lagi Tiba-tiba ngapain? ini si Blender kok goblok itu. Apa? Ajar itu. Hah? Apa aku bilang monyet? Orang nggak ngapa-ngapain Monyet kok. kau anjing. Apa yang aku bilang? Tadi kan dibacakan Yesus itu artinya kuda. Cemana? Iya, ngapain kalian baca-baca? Loh, Hah? cemananya kau ngapain baca? Itu. Kalau saya bilang Muhammad itu. Anjing, begini ya. Kau diam kau. Jangan lari kau ya. Jangan lari kau anjing. Ya, jangan lari kau. Anjing kau. Jangan lari kau. Anjing kau. Jangan lari kau. Binatang. Ya. Kau dengar ya, Kristen anjing, binatang, pukimak, babi, dalil, rojan, heang. Kau tidak ada hak kalian Kristen membahas kitab kami. Tapi kalau kami berhak membahas kitab kalian karena kalian telah mencuri nama Tuhan kami, memfitnah nabi-nabi kami di dalam Bible kalian tuh binatang. Jadilah kau beragama di dunia ini, Indonesia ini agama sejati, Kristen sejati. Jangan pernah kau ganggu iman orang lain. Monyet, pukimak, babi, dalil, rojan, heang. Hah? Nah anjing kau naik-naik menghujat kau nggak tahu diri kau.
udahlah Tuhan kami kau rampok, kitab Yahudi kau rampok, memang penumpang gelap kau, memang anak anjing, merasa pula kau paling benar. Kalau kita mau diskusi, monyet, kalian itu di dalam Kristen iman rasuli, kalian tidak ada beriman kepada nabi. Kami umat Islam wajib beriman kepada nabi dan rasul. Ketika nabi kami di dalam Bible kalian itu difitnah yang enggak, kami berhak untuk membahas kitab kau, punya alasan. Tapi kalau kau, apa alasan kau membahas kitab kami? Kabur kau, monyet, kabur kau kan? Nah, jangan lari, kau bilang jangan lari, kabur kau. Kabur kau kan? Aku salib, nah, kabur. Kata Sueb bilang ini bang, gak kuat aku, kata Sueb. Jangan dari tadi, kalau ku salib jangan lari kau disalib kan? Dia bilang kita anjing, dia yang bani anjing ya, kata Yesus itu. Nah, lalu kita lanjut ke yang kata kuda, ya. Kalau kuda, ya, kalau kuda jantan itu memang diartikan sus dalam bahasa Ibrani, sus doang. Tapi kalau ada z, ada y, ada jadi Yesus, itu karena ada kata penunjuk. Jadi z itu atau ini, sus kuda artinya kuda yang ini, atau ini kuda atau itu kuda. Gitu. Lebih spesifik ya. Iya, gitu aja. Jadi kalau z sus artinya kuda itu atau ini kuda atau itu kuda laki-laki. Gitu aja. Gitu, makanya di apa namanya, di circle-nya Mikana dan sejenisnya dia nggak pakai yang Yesus. Nah, dia takut diartikan sebagai kuda. Enggak, dia Begitu. pakai gambarannya kuda, maksudnya sekarang tuh dia pakai. Dia pakai kuda. Makanya mereka nggak mau kan? Gitu loh. Kalau si Toy tadi kenapa masih menggunakan Yesus ya? Karena konsumsi masih terjemahan. Gitu. Oke. Gitu aja. Nah, sama halnya pada saat Al-Qur'an ya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Ketika menyebut nama Nabi Isa alaihissalam, pasti yang muncul apa? Yeshua. Kan di negara Israel kan juga ada orang beragama Islam. Berarti dia juga baca Al-Qur'an dong. Dan gak mungkin warga negara Israel yang beragama Islam membaca Al-Quran terjemahan Depak sama Kemenak. Pastinya harus membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani. Terjemahan tapi bukan yang asli. Hai. Assalamualaikum Bu Neneng. Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gitu. Gas. Enggak digas. Gas buat Oten. Astaga. Lanjut. Tapi kok aku baru denger deh tentang kuda itu. Ya, karena baru tahu. Ya, kemarin nggak ada kata-kata itu loh. Itu dia. Semenjak mereka berpecah-pecah ini ya. Sekarang kan semenjak Romualdo itu kan sekarang ada yang lain-lain lagi gitu kan. Kayak Romualdo kan dia memasyarakatkan bahwa Allah itu Tuhannya orang Muslim gitu. Ada juga. Salah satunya Ishak itu yang semalam itu loh Kamu tahu kan Ishak yang dulu? Yang anak yang suka sama Billy itu loh yang itu. Jadi gini. Tunggu. Nah, gini. Bentar ya. Ini kan. Jadi, tunggu, lupa. Sorry. Nah, coba baca yang ini dari sini. Dari sini coba baca. Coba Bunda yang baca dari sini. Z atau Z itu? Z. Yesus. Nah, artinya itu kuda atau ini kuda. Kudanya laki-laki jantan. Oke. Gitu. Udah itu aja. Jadi kalau mau jadi ini yang mereka khawatirkan jangan sampai salah ngomong atau salah ucap gitu kan.
Makanya dia nggak mau pakai yang ini. Kalau Yang salah kayak ucap apa? Ya artinya ini itu kuda, kalau nggak ini kuda laki-laki. Gitu. Nah, ini Tapi memang nama dari Yunani itu kan namanya kan? Nah, kalau Yunani Yesus. Itu Ibrani Yesus. Nah, Yesus. Itu Ibrani yang tadi. Nah, tunggu mana tadi? Nggak pakai U. Oh, Yesus itu. Nah, Yesus. Kayak gini loh, tunggu mana? Nama kok ganti-ganti ya? Kalau lagi ganti bukan nama namanya. Gelar lah. Berarti kan gelar itu. Nah, coba baca yang ini. Mana? Oh, Yesus. Kristus. Yesus Kristus. Oh iya. Yesus, Biblos, Logos, Theos, Mampos, Trocos, Blodos. Os semua ya. Yesus. Mereka nggak mau Masih di situ. ketawa aja masih, apalagi Jesse. Iya. Jesse ketawa aja Jesse. Oh iya, Oten Namanya os seharusnya semua, Kak. Lucu, Oten Kak. itu diskusinya pakai os semua. Alos, Otenos, apa kabaros? Ya kan gitu kan. Nama Tuhanmu siapa? Atau diganti namanya biar keren. Pelos, nama Tuhannya Pelos atau Terios, ya kan? Nama bapaknya Dayatsu. Kalau Terios nama bapaknya Dayatsu. Nah, kalau Pelos nama bapaknya Toyota. Kan keren. Pokoknya nampak Terios di jalan, Tuhan Oten. Nampak Pelos di jalan, Tuhan Oten. Kan keren, ya kan? Pelos. Coba yang buka di Kejadian 9 nomor 20. Benar nggak tuh terjemahan Nabi Nuh, Mabuk dan Bugim? Di original. Kejadian 9 nomor 20. Abang, kalau ditanya itu memang benar di kitabnya dia, di kitabnya Yahudi Ya, ada. maksudnya originalnya memang ya. Tunggu. Aku belum lihat. Kayaknya memang ada deh. Sabar, Nuh menjadi petani yang astaga. Tunggu, coba kita lihat ya. Kejadian 9 nomor 20. Waduh, ini berat ini. Ini pembelajaran dapat dari mana? Iya, ini di Bible mereka. Nabi Nuh dikatakan mabuk dan bugil. Nah, ini dalam terjemahan dikatakan Kejadian 9 nomor 20. Nomor 20. Nuh menjadi petani. Ini kan Kejadian 9 Ya. 20. Iya. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. 21 ini. Ya. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Itu. Ya, memang iya, emang adanya seperti itu bang mereka. Nah itu kan kan nggak benar. Nabi masa kayak gitu kelakuannya kan nggak betul. Oke, ntar ya, tunggu. Kita cek diknya kamus. Kalau di konsepnya Yahudi tuh lucu juga sih ya, maksudnya kan mereka Yahudi pun memuliakan Nabi loh. Iya betul. Kalau itu Yahudi ya, kalau Oten mana? Memuliakan Nabi. Maaf ya, ada salah menyambut bulan suci. Nah, untuk yang apa namanya? Apa? Ini ya. Yang apa namanya? Ini Yahudi. Kejadian 9:21 ya, bukan 20 tapi 21. Iya, 21. Nah. Jadi kita coba cek di dalam ini apa namanya? Kamusnya orang Yahudi. Kejadian 9 nomor yang ke-20. Kejadian 21 ya. Ya salam mabuk drunk. Jadi kejadian 9 mana tadi? Nah, ini. Kejadian 9:21.
become drunk ini, mabuk. Drunk. Mabuk. Mabuk Drunk. ya? Ya. Itu terjemahan apa? Bahasa Inggris? Bukan yang dari Yahudi. Oh, dari Yahudi. Nah, yang asli. Terjemahannya kayak English. Nah, setelah itu lagi baru yang mabuk dan telanjang ya. Iya, iya, iya. Coba kita lihat lagi. Suara musik gak kedengaran kan? Enggak. Enggak. Kalau noise kasih tahu. Aduh, ten. Gawat Nah kan? Prediksiku benar berarti. Astaga. Telanjang artinya. Betul. Iya. Ini Gen 921 was uncovered, dia tidak tertutup dalam kondisi tidak berpakaian. Uncover, ya. Telanjang, naked. Mabuk dan telanjang. Nabi Nuh itu Jadi coba. ini yang ngomong seperti ini bukan Bang Blender ya. Data yang bilang. Nanti kalau mau marah sama data, jangan sama aku. Nanti ada lagi naik Sulistyo marah lagi nih. Nah, cobalah. Nabi-nabi dibuat kayak gitu, dihina. Kejadian 921 ini. Was uncovered, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak tertutup. Alias apa itu dalam kurung? Naked. Kejadian Genesis 921 sama ini. Di dalam apa namanya? Ini. Genesis 921 sama ini apa namanya? Ini mabuk ya, drunk. Iya kan, coba. Drunk, mabuk kan. Parah kan? Parah. Nabi Nuh itu. Bang Blender dapat dari mana itu? Nah kan, gila kan? Aku aja baru tahu. Iya, banyak kali fitnahan-fitnahan Nabi di perjanjian lama itu. Makanya hotel-hotel ini. Nabi kan diburukin namanya dihina. kan semua kan semuanya iya. gitu. Dari mulain apa? Moses. Nabi Yakub bergumul dengan Allah itu lagi menang pula lagi kan? Iya. Kan parah. Nah, Allah kalah bergumul dengan Yakub. Iya. Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Coba lah. Jadi ini yang dasar mereka tidak bisa membuktikan Nabi itu Kristen, nggak bisa. Kalau kita jelas legitimasi nabi-nabi kita jelas, makanya ini dasarnya kita pun wajib marah. Belum lagi nama Tuhan kita semua diambil. Nah kalau kita uji di antara tiga nih, Yahudi, Kristen, Islam, membahas tentang nabi-nabi nih, mencret semuanya. Dua-duanya mencret ku buat bersera. Kalau ingin kita buktikan kebenaran, makanya menantang tentang nabi-nabi nih. Sama. Yahudi meyakini nabi juga, sama nabinya, Nabi Musa, Nabi Yakub. Tapi kita buktikan nabi-nabi yang ada di dalam kitab masing-masing itu, kita buktikan kebenaran legitimasinya. Menuhankan Tuhan siapakah nabi tersebut? Kan itu. Ayo, berani tentang mencret dua-duanya ku buat, mencret. Tapi bedanya kalau Kristen itu nggak pernah nyebut-nyebut nama nabi loh, nggak pernah. Kalau Yahudi kan kayak kita. Nggak ada lah. Kalau kan nabi disebut-sebut. Ya iya, kan, masih. Sayang, gitu, kayak Yahudi, gitu kan. Yahudi masih. Yahudi kan masih menerima nabi. Kristen mana ada? Mereka iman rasuli mereka mana ada nabi? Tritunggal ala bapa, ala anak, ala majang. Itulah pakai. Itu iman rasuli mereka. Mana ada nabi? Tapi namanya iman rasuli. Kan coba mau pakai nama rasul. Pakai nama rasul, tapi nggak ada di situ tertulis rasul. Baik kalau tentang masalah nabi-nabi ini tiga nih, wah mencret tak buat, mencret. Cobalah Nabi Harun. Kalau kita jelas, Bukan aku baru legitimasinya. Baru lihat dapat ayat kayak tadi tuh, bah. Aku aja belajar sampai dalam itu nggak pernah. Banyak lah, banyak Nggak pernah tahu. Kali lah. Yang Nabi Yakub bergumul itu juga tahu kan, Kejadian 27 nomor 35. Tahu Sueb, tahu kan yang Yakov bergumul dengan ala kalah? Iya. Sebenarnya bukan itu kata Billy. Iya, bukan itu.
Bukan. Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Nabi Yakub mengawini dua perempuan adik kakak sekaligus. Nabi Ibrahim memiliki gundi. Aduh, parah. Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya. Kan parah ini. Sedangkan nabi-nabi itu memiliki akhlak yang mulia, tapi kelakuannya kayak gini kan. Nah, di gereja kadang-kadang jahatnya beginilah. Nanti kalau bicara di gereja, mereka tidak gunakan perjanjian lama, pendeta itu nggak gunakan, menjelek-jelekan perjanjian lama. Nah, tengoklah di perjanjian lama tuh nabi-nabi umat RT 6 tuh kelakuannya nggak benar. Apa umatnya kayak gitu juga? Nah, itulah kejahatan pendeta tuh. Dijelek-jelekannya. Kalau udah tutup gereja, tutup pintu, kata udahlah menjelekkan itu. Tengok di perjanjian lama, di ini nih nabi-nabinya aja kelakuannya nggak bagus, mabuk, bugil, katanya. Nah, itulah. Itu pendeta itu mengajar kepada hotel. Iya. Itu mereka mana mengimani nabi, mana ada, mana mengimani nabi. Nah, perjanjian lama nggak mereka gunakan, tapi kalau diskusi, cuman itulah. Tengok tuh Nabi Lut, kejadian Nabi Lut berzina. Apa enggak nabi-nabi mereka, umat-umatnya, penjelasan mereka gitu. Jadi itu nabi-nabi itu mencontohkan kepada kita agar kasih, ya, jangan kata sama manusia harus mengasihi. Itu sebagai contoh. Dalam di Alkitab kita yang ada di kejadian perjanjian lama itu memberikan contoh. Itu umat Arab sana, katanya. Begitulah, itulah pendeta itu kurang ajar. Arab sana, katanya. Contoh. Itu tengok kelakuan nabi-nabinya. Tidak ada beresnya semua. Apa enggak umatnya juga kayak gitu, katanya. Itulah. Enggak mereka gunakan tuh perjanjian lama. Kalau dalam gereja. Enggak. Tapi kalau di sini, iya makanya takut pendeta itu diskusi, jantungan. Nah, cuma kan memfitnah, jahat kan. Mencret lah. Untuk bahas, iya, untuk bahas Taurat aja kemarin. Ayo kita buktikan legitimasi Taurat itu milik siapa? Kan bertiga kemarin. Mak, ini Kugas juga lah Billy ini, mana cerita lah Kugas Billy ini, ibu kira kan Kugas. Bertiga, sama Kirana, Billy. Yuk, di antara tiga kita ini yuk, kita buktikan yuk, Taurat ini milik siapa? Ayo, legitimasi Taurat ini datangnya dari Tuhan siapa? Yuk, berani? Wah, main lah, oke, aku dulu. Wah, aku buktikan lah. Kalau Billy, dia pakai Ulangan 33, nomor berapa dia legitimasinya? Bahwasanya Musa diperintahkan menyampaikan Taurat. Itu legitimasinya. Musa diperintahkan menyampaikan Taurat. Kalau kita, Allah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Kalau Billy diperintahkan untuk menyampaikan Taurat. Mana lebih kuat? Cuman aku nggak mau pertegas kemarin tuh. Waduh mak, kalau ini aku pertegas Billy mencret. Nggak mau aku pertegas, ya kan? Gak mau, nanti mencret. Ini dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu. Iya, mempertegas tentang Taurat tuh. Kalau kau tenda pastilah KO. Kirana kabur. Mana Kirana? Dalilmu? Nggak bisa ngomong apa-apa. Jangan lari kemana-mana. Mana dalilmu? Nggak, diam. Udah cukup ya, kalau kau nggak punya dalil diam, sadar diri ya. Taurat bukan punya kau ya. Langsung. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa, nggak ada data. Mana ada datanya? Langsung Kirana mencret. Udahlah, aku kalau masalah ini nggak tahu aku bilang apa-apa, katanya nggak tahu berkata apa-apa. Ayo kita buktikan Taurat ini datangnya dari Tuhan siapa. Kalau kita jelas lah legitimasi tentang kitab kita ini menganugerahkan. Kami anugerahkan kepada Musa kitab, kami berikan kepada Musa wa atainal musal kitabah wa ja'alnahu hudal Bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Anugerahkan. Kalau Ulangan itu Musa diperintahkan untuk menyampaikan Taurat. Diperintahkan, ya kan? Mana lebih tinggi? Cuman itu aja, cuman itu ya dalilnya, dalil Billy. Cuman aku nggak mau pertegas, nggak mau kalau nggak mencret. Billy udah blender, bukakan blender, aku nggak ngerti blender, udah kemana-mana cakap ya kan, udah gak enak. Kalau aku pertegas, Billy jelas ya, Billy cuma ini aja. Oh iya itu aja katanya. Oh udah pasrah dia, udah lemah dia, udah lemah.
Gak jelas ya, nggak ada ya. Yang kuat Islam. Sekelas Om Billy pun bisa melemah. Sekelas Om Billy pun bisa Enggak gini loh. Enggak. Karena memang kan diakui tidak diakui kan memang apa estafetnya kan memang terjeda 3.000 tahun loh, Iya. Itu loh. Jadi itulah yang aku bilang sama kamu juga sama gitu kan. Kalau kita genjot sih ya udahlah. Pingsan ya dia digenjot, pingsan lah, nggak bisa dia. Kalau masalah Taurat itu siapa? Sama, mereka memang Bani Israel, tapi datang dari siapa kan begitu? Kita buktikan datang dari Tuhannya Yahudi atau Tuhan Islam. Tapi kalau Kristen Taurat sekali 1 menit mah Billy bubuk. Gitu. Kalau Kristen kemarin kita udah habis ampun dia udah nggak ada, udah nggak ada. Kalau itu udah mencret lah. Udah, Kirana, ampun, bilang ampun. Udahlah, aku nggak bisa ngomong bang, katanya. Diam dia terus. Diam Kirana. Udah angkat tangan ya, masalah itu ya, legitimasi Taurat ya. Bahwasanya kitab Taurat itu datang untuk orang Kristen, nggak ada ya. Bahwasanya Musa itu datang dari Tuhan Kristen atau dia beragama Kristen. Ampun bang, nggak ada. Udah selesai. Udah. Yang penting ada pengakuan, kan begitu. Yang penting ada pengakuan. Nah. Kalau tinggal Billy lah, cuma itu aja yang bisa Billy, cuma itu aja. Kalau aku gencet, ya udah teman-teman, nggak mau kugas. Teman-teman yang di bawah, ya kita bisa tahu sendiri ya. Ya kita pahami sendiri ya, mana yang benar ya. Aku nggak mau menjas, kalau nggak mencret, ya kan. Ya kan, kitab Taurat. Bagaimana? Jelas kita. Kok bisa kayak gitu? Enggak kan Ya iyalah. gini loh, dari dulu kan juga gitu, kita tahu sama tahu lah, ya kan? Billy itu berdiri dia untuk ini loh gitu. Siapa yang ini kalau Oten ini namanya Ismail, dia yang berdiri itu. Oh ya Nabi Ismail. Iya, makanya. Karena memang Nabi Ismail itu nggak sama sekali dihina di kitab Taurat. Dia nggak dihina, dimuliakan malah. Gak sama sekali loh, orang dia yang memilih dia Hashem kok. Cuman Yang memberikan namanya dia karena Hashem. terjemahan Otennya aja yang oleng. Iya, makanya kan Billy menghajar Kristen jadinya. Siapa yang bilang ini Ismail itu artinya Tuhan yang mendengar. Itu yang milik kasih namanya Hashem gitu kan dia kalau ngomong. Jadi malahan kalau misalkan menggunakan bahasa Aramaik nanti Paulus jadi dajjal. Ayo, mau nggak? Gimana coba ceritanya bisa gitu? Gimana ntar otaknya kebakar nanti panas. Jadi yang intinya Oten ini adalah penumpang gelap. Udah, itulah dia. Oten ini penumpang gelap. Itu aja sih. Sebenarnya kalau memang mau debat, aku lebih mau sih debat akbar Yahudi, Kristen, Islam, karena saling berkaitan. Wow, berani nggak untuk rasa mencret ya? Buktikan ya bahwasanya karena semua mengklaim memiliki Musa, semua mengklaim memiliki Taurat, semuanya mengklaim. Tapi kita buktikan, semuanya mengklaim kan? Oh ini Taurat kami ini, oh ini Taurat kami. Cuma klaim aja, by data lah. Udah pasti tuh Allah ciptakan sebuah kitab, tidak mungkin ada persamaan di antara kedua kitab, nggak mungkin. Kalau untuk mendapatkan kebenaran itu nggak mungkin sama, pasti Allah ciptakan nggak akan ada. Sama kayak juga Tuhan, pengakuan di mana Tuhan dia di antara kitab-kitab semua cuma satu, Al-Quran, dan itu pasti Allah jaga. Nggak akan ada tertulis ada kitab lain mengaku Tuhan, nggak akan ada itu. Sama juga gini juga, legitimasi untuk membuktikan Taurat itu benar-benar datang pasti nggak akan ada, cuma satu. Kalau nggak mana susah lah kita mencari kebenaran. Semua mengklaim, bisa mengklaim, tapi Allah jaga itu pasti Allah jaga itu. Nggak akan Allah biarkan ada pengakuan wah kitab Taurat ini datang dari Yahudi, pasti nggak akan ada. Berujuk kitab ya. Nah, semua mengklaim. Nah makanya kalau debat akbar mencret Yahudi Nasrani apapun memang, cuman kan Billy kan di sini kan Oten kan benci kali sama Billy ya kan. Yes, kalau betul. Ya kan, betul. nanti kalau Billy-nya sekarang ketawa Oten ketawa. Kemarin diadu-adu sama Billy. Mau diadu sama Oten. Iya, sama Rames. Berusaha mau diadunya kami Islam sama Yahudi, berusaha berbagai macam kan cara. dari dulu kayak gitu memang ya. Iya. Kalau cara-caranya Oten ya. Nanti Billy diaduin.
Dia cari gimana celah nih? biar apa namanya? Iya. Biar kita tabrakan sama Yahudi. Iya Iya, gitu. iya. Tapi dari dulu kita selalu sama-sama sama Billy gitu. Iya, makanya kemarin mau coba adu nggak bisa. Kalau aku makan coba Billy kan agak sabar orangnya. Aku nggak sabar. Oh sini kok, nggak ada urusan aku sama Yahudi, nggak ada urusan. Terus kau aja monyet, nggak ada cerita. Nggak usah aku adu-adu, mau ngadu-ngadu pula. Nggak ada urusan. Hah? Kami nggak ada urusan. Yahudi nggak mengganggu kitab kami nggak mengganggu kitab mereka. Ini kalian nih sekarang pukimak kalian semua kami ambil, merampok kalian mau dihajar nih bilang. Kalian mau dihajar. Jangan kalian adu-adu. Nggak bisa coba ngadu. Bisa coba, nggak bisa diadu. Sueb ketawa tuh Sueb. Billy pun juga kalau mau diskusi sama Islam dia pun angkat tangan itu, pasti angkat tangan, nggak mau. Ya kan? Nggak pernah akan mau abang. Tidak Nggak akan mau pernah. dia, iya nggak mau dia. Dia angkat tangan dia. Ampun bos, karena kita abangnya kita nih, ya kan? Kita nih Islam bos besar. Kenapa? Kristen mengklaim Tuhannya sama dengan Yahudi. Yahudi mengklaim Tuhannya sama dengan kita, tapi kita nggak pernah mengklaim Tuhan dengan siapa, ya kan? Kita berdiri sendiri. Itu loh. Kita mengklaim. Aduh, entahlah. Hanya Holy Spirit yang tahu. Iya, cuma Oten yang rusak nih Oten ini. Ini aja merusak nih, udah mencuri nggak tahu diri. Hah? Gimana lah pulanya? Sama. Dicurinya handphone. Ketika kita tahu, coba bagaimana cara pakai handphone? Dia pun nggak ngerti cara pakai handphone tuh karena barang curian, ya gitulah, ya kan? Nggak ngerti dia. Kita tanya, kayak mana kau cara pakainya nih? Nggak ngerti aku katanya. Mungkin suka-suka hatinya aja, rusak lah. Kan gitu kan? Karena barang orang diambilnya, dicurinya handphone orang. Nggak tahu dia makainya, nggak tahu dia pakai handphone itu, orang punya handphone orang. Mau buka sandinya pun susah dia buka sandinya kan, kena kunci ya kan? Nggak bisa, pening. Nggak sandinya pun nggak bisa dia, pening. Jadi suka-suka hati lah ngomongnya, suka hati. Itulah semua di kitab. Masalahnya kalau dipinjam, kalau dipakainya digunakan untuk yang baik, mungkin kita bisa terima, ya kan? Ini kan nggak baik. Yang jelas-jelas Nabi itu ahlaknya harus baik, mulia, soleh. Cemana kalau ahlak kayak gini? Sama kayak Paulus. Cuman makanya gue bilang yang namanya Oten aja pun Nabi pun nggak ngerti. Nabi Rasul tuh nggak bisa bedakan tuh. Nabi Rasul tuh nggak ngerti Oten, longor kali. Nggak ngerti. Apostolos tulisannya Apollo. Apostolos. Mana ngerti orang tuh? Mana Nabi Rasul perbedaannya? Mana ngerti Oten? Coba pakai aja. Mana ngerti? Kayak mana Nabi itu yang dipikirnya kayak Paulus. 1 Korintus 9:20. Bagi orang Yahudi aku berpura-pura menjadi orang Yahudi agar aku, bagi orang Taurat aku berpura-pura menjadi ahli Taurat agar aku bisa memenangkan orang-orang ahli Taurat. Itulah dia. Mana bisa kayak gitu? Nabi mana bisa kayak gitu? Nabi itu harus apa adanya. Resiko dia, aku nggak bisa berpura-pura Nabi. Mana bisa kayak gitu untuk mengajak umat, mana bisa berpura-pura? Kata Darni, bilangin Darni semalam yang ibu-ibu Bu Darni. Blen, hati-hati loh. Semalam kita sudah membahas tentang Paulus loh. Kualat kamu hati-hati. Paulus, kualat nah Rasul. Apa tukang mabuk gitu? Ahlak baik pula tuh tukang mabuk gitu kok, penganiaya kok alah balik. Gimana aja kayak gitu? Datang gue masak. Ya Paulus nanti jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Paulus gue masak, pening Darni. Paulus dia jadi Tuhan, dia pejabat sorga. Pejabat sorga Paulus jadi Tuhan. Banyak, nambah lagi Tuhan Oten, nambah. Hancur, congok kali sama Tuhan ya, rakus sekali. Semua Tuhan mau diambil. Orang tuh maunya banyak kali Tuhan ya, aku rasa gitu ya. Pemikiran orang tuh kalau banyak Tuhan dikabulkan doa orang itu gitu ya, cepat dikabulkan, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Kalau banyak Tuhan orang itu cepat dikabulkan ketika berdoa, mungkin gitu. Makanya harus banyak Tuhan orang itu, mungkin gitu. Pilih aku ya, makanya semua diambil Tuhan. Banyak diambil Tuhan, Buddha pun juga diambil, Tuhan Hindu diambil semua. Mungkin gitu pemikiran orang tuh, congok kali. Tapi mencret malam. Dari semalam
Darni asik membahas Yahweh. Iya, Tuhan kami Yahweh, Hasem, Elohim. Perasaan aku dari tadi Darni nggak ada nyebut Yesus lah. Kayaknya Yesus bukan Tuhan lagi ya. Oh tidak, ini Tuhan kami kata. Dari tadi Darni ini kayaknya nyebut Tuhannya terus Hasem, Yahweh, Elohim, Hasem. Kayaknya bukan Yesus lagi Tuhannya nih. Aku bilang kalau diskusi. Hah? Ada Billy, karena ada Billy jadi dia bilang. Iya makanya cuman dia tidak pernah memperkenalkan Yesus lagi, nggak ada Yahweh. Jadi lupa aku bilang, oh iya Yesus tuh yang mana yang betul nih? Gue nggak nyebut Yesus, gue bilang hilang nama Yesus, hilang. Kalau sama Oten bahas perjanjian lama, hilang nama Yesus, hilang Tuhan orang itu. Entah kemana, ngumpet Yesusnya, ngumpet. Kalau bahas perjanjian lama, ngumpet Yesusnya, entah di mana. Kalau bahas perjanjian baru, iyalah. Wow. Coba aja orang tuh diskusi perjanjian lama, hilang Yesus, hilang, nggak disebutnya nama Yesusnya. Karena nggak ada Yesus itu, serba salah. Dan makanya dari mencret semalam, gue bilang gitu. Itu kayaknya dari tadi nggak ada sebut nama Yesus nih, untuk ya bilang, bukan Tuhan lagi. Terdiam dia, terdiam. Serba salah aku nih, ya iya juga ya serba salah aku nih. Turun dari nih, turun. Turun, ampun dia, ampun beserak. Langsung TKO terus. Langsung TKO. Kalau bahas perjanjian lama, ampun. Makanya maju kena mundur kena, maju kena mundur kena. Bahas perjanjian lama nggak ada Yesus. Bahas perjanjian baru nggak ada pencipta Tuhan, nggak ada pencipta langit dan bumi. Bingung, ya kan? Kalau dibahas perjanjian lama, Yesus hilang. Dibahas perjanjian baru, Tuhannya bukan pencipta langit dan bumi. Ayo, bingung. Maju kena, mundur kena. Ayo, gimana? Ya kan? Ya, ini ini belum bubar kan? Aku centur mau salat dulu loh. Oke, lanjut. Oke. Thank you, ya. Sampai ketemu ya, Ep ya. Kamu udah duluan zuhur sih ya. Aku duluan zuhur sih. Oke. Iya. See you, Ep. See you around. Syukran, Bye-bye. jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak belum, dan bapak. Tadi ada yang naik sih, siapa Sulistio. Langsung menjerit. Itu musuhku tuh, memang musuh lama itu. Tukang hujat itu memang ya, tukang hujat, musuh lama itu. Pokoknya asal jumpa, walaupun gak ada menghujat aja aku dianggapnya, betul? Ya itulah, itu dia tuh, musuh lama itu, musuh bebuyutan tuh. Kalau jumpa mana, main lah, ayo, babi kok anjing, itu aja lah. Cuman itu narasinya. Pokoknya asal jumpa, naik, menghujat langsung itu. Di matanya itu aku menghujat aja udah, pokoknya apa yang aku sampaikan menghujat. Nah itulah, itu gilanya tuh, ya kan? Iya, apa yang ku sampaikan di mata dia tuh aku menghujat, makanya naik langsung ngamuk-ngamuk dia tuh, si Edi tuh, Kristo tuh, musuh lama itu. Dulu akunnya si Isar apa siapa? Dulu akunnya si Isar atau siapa tuh, menghujat aja di otaknya, pikir aku. Pokoknya narasi nggak ada menghujat, kau blender, kau anjing, kau, ya kok marah-marah kau bilang menghujat. Ya tadi kan nggak ada menghujat kan tadi kan, mana ada menghujat, naik ngamuk dia, itu aja pokoknya. Lucu juga tuh orangnya, suddenly bisa kayak gitu loh. Iya, dari dulu itu. Ini nggak ada Oten sama sekali loh bang. Nggak ada, pingsan Oten pingsan, nggak ada Oten. Tapi janganlah ya, apa ya? Kadang-kadang pun kita cari-cari kali Oten, kita ikut gila. Enggak, mereka lagi berantem sih bang, sama lain soalnya bang. Iya, Mereka lagi berantem. seperti yang ku bilang tadi, Oten ini kan nggak ada isi kepalanya, ya kan? Madam, nggak ada isi kepalanya. Jadi kita ya, jangan sampai kita ikut gila, ya. Kita tahu nih kan, kita kan sering menyampaikan Oten ini memang gila. Nggak ada isi kepala gila kan? Udah tahu gila, kita cari-cari. Kita yang gila nggak? Jadi siapa yang gila? Ayo, siapa yang gila? Ayo.
Siapa yang gila? Yang cari-cari Oten itu yang gila, ya kan? Udah tahu Oten itu gila. Sadarnya kau blender dia gila, tapi kau ajak juga bicara ya kau yang gila berarti, ya kan? Jadi nggak ada Oten kita macam orang gila, nggak ada Oten kita macam orang gila, ada Oten kita ikut gila. Makanya jangan sampai lah kita gila, udahlah, nggak usah cari kali Oten, pening kepala udah, biar aja lah udah. Nggak mau aku gila udah, betul nggak mau aku gila. Nggak mau aku gila, ada Oten nggak ada Oten udah, macam mana lagi bilang nggak ada yang beres semuanya. Ada Oten nggak ada Oten udahlah. Mau naik enggak ya kan, ngapain terpening-pening harus tes, aduh nggak ada Oten, gila kita lama-lama. Nggak ada Oten kita yang gila, udah tahu gila kita cari, udah tahu gila kau cari pula. Kau aja bicara pula, udah tahu gila. Ketika kita stroke siapa yang gila? Kita yang gila. Aku kalau itulah, kalau marah-marah udah tahu orang longor, kau aja bicara, kau yang longor. Orang longor kan longor. Makanya madam nggak perlu emosi-emosi ngadepin Oten nih. Aku nggak ikhlas aku ya. Kalau kita sakit gara-gara Oten nggak ikhlas aku dunia akhirat, betul? Ya, sakit kita gara-gara Oten menghadapi maki-maki, marah-marah. Aduh, sakit kita gara-gara Oten. Mereka nggak hari ikhlas. ini sepi bang, karena mereka pada berdebat satu sama lain tuh tentang ketuhanan mereka yang. Mereka ini punya strategi. Mereka sekarang ngumpet, nanti menyerangnya waktu puasa. Waktu puasa untuk menyerang. Iya. Tahun lalu gitu loh. Menjelang puasa waktu ngilang. Menyiapkan energi, menyiapkan data, menyerang kita di puasa agar kita buka. Itu dia, Oten. Iya, itu kesempatan. Orang itu kan live nanti kan, mereka nggak puasa. Ayo, kita buat aja orang itu marah-marah, emosi biar buka batal. Kan iblis kan? Iblis. Jadi mereka itu memang sekarang ini mempersiapkan misi mempersiapkan senjata, betul loh, menyiapkan senjata orang nih, udah tahu orang nih. Dulu gitu juga sama, tahun lalu pun gitu juga, menjelang puasa hilang Oten, nggak tahu kenapa, begitu puasa, naik semuanya, diserangnya kita biar supaya buka puasa. Gimana Oten ya? Iya, itulah Oten tuh, betul. Iya, siang-siang agar buka puasa kita, betul. Emosi kita kan. Salam. Waalaikumsalam. Jadi madam, udah sadar kan madam Kam? Udah sadar kan? Kadang-kadang gini loh madam. Aku semalam ke roomnya orang bule pun sama loh, sama-sama gila mereka. Gila kan? Iya. Sama. Sama loh, gila-gila sama loh. Buset dah. Itulah. Kadang-kadang. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Cantik. Gini madam, aku kan berpikir juga, merenung juga aku, ya ini kan Oten ini kan gila semua. Ketika kita sibuk nyari Oten, nggak kita yang gila, udah tahu orang gila dicari-cari, cuman itu, iya kan? Iya kan? Oke lah, makanya aku baru sadar juga, ini ya juga ya, udah tahu dia gila, sibuk kita nyari-nyarinya. Bahkan kita bisa kayak orang gila kalau nggak ada Oten, ya kan? Apa nggak kita yang gila? Sekarang enggak, aku kalau nggak ada Oten ya nyanyi aja aku, nyanyi tapi ya, lebih bagus. Dengar kok deh, ya. kalau aku buka nggak ada yang datang satupun, buset. Iya, satu pun ada. Paling-paling ada satu, madam udah nyanyi aja kok, nggak usah kau debat-debat ya. Iya, iya betul. Happy aku nyanyi dong nggak kok, wah parah kali lah. Iya, lebih bagus gitu. Nyanyi daripada kita cari Oten kayak gini lah, karena orang gila yang kita hadapin. Aku nggak ikhlas pula, maki-maki emosi. Sakit gara-gara Oten, nggak ikhlas lah, nggak ikhlas. Naik kolesterol, naik darah tinggi, naik asam urat, naik asam lambung, semua naik. Penyakit kan, naik semua gara-gara Oten, ngadepin Oten. Itu bang di bawah bang, berapa ramai Siapa? yang ikut Muhammad bangkit sebagai bukti kebenaran itu. Majek, Mojin. Mana berani Oten nih. Jadi gini deh, mereka ini kita nggak usah bingung kenapa. Udah terang benderang ya dari pihak bule Indonesia Scientific yang berkata tentang kehebatan Nabi Muhammad. Udah terang benderang deh. Jadi kita nggak usah bingung. Dia kepanasan, makanya aku bilang gini Blender. Kalau Oten suka bakar Al-Quran, kalau dia
dia terbakar oleh isi Bible sendiri ya kan. Jadi kalau kita diskusi yang terbakar dia dek. Kalau mereka membakar Al-Quran, ya kan karena mereka cemburu. Kok nggak ada ya kitab kami kayak Al-Quran ini hebat nih, dibakarnya karena dia nggak mampu menyediakan. Karena gini, kalau agama kita jelek, agama kita nggak benar, ngapain dibakar? Dibacain aja udah kepanasan kayak orang Oten ini ya kan. Kita bacain aja kepanasan, belum kita apa-apain nih, belum kita apa-apain mesti dibaca aja. Jangan kupotong-potong ya katanya. Potong-potong ini Bible kau. Mau diambil cuil pun ya tak Bible kau. Apa kau bingung ya kan? Itulah makanya gue bilang Otennya dongok. Menurut aku bukan gila, tapi dongok ya. Mungkin ada gila juga, tapi dongoknya lebih banyak. Madam, suara soundcard madam udah kayak Oten gue tengok udah. Kayak Oten. Suara soundcard madam udah kayak Oten gue tengok udah. Adek, apa nggak bagus ya dek? Iya nggak bagus. Madam bagus. Nah sekarang ini udah bagus. Sekarang ini udah bagus. Sekarang udah bagus. Tadi nggak bagus. Iya tadi lupa aku. Ini udah bagus. Jadi ku bilang, jadi si Oten ini dek, kita nggak perlu ngapa-ngapain, baca Bible-nya aja, udah stres dia. Nanti kita masih baca kan, udah tahu aku, ngapain kau buka-buka katanya, ngapain kau harus urusin, inilah dongoknya ya, kita baca dibilang ngurus, coba. Kalau ngurus itu artinya kalau ke hari Jumat atau hari Minggu, kita pindahkan hari Sabtu, itu namanya ngurus, dongok, itu doang ya. Kenceng banget ya, kenceng ya, woi. Oke, madam itu bagus itu kencang. Ya maunya di depan kupingnya si Oten ya, wah gitu langsung meledak ya dalam kupingnya tuh semua berdiri semua bangun. Jadi ku bilang gini Blender. Sebenarnya ini kurang oke sih soalnya ini ada kayaknya kuping habis belah aja hidup nggak tahu kenapa. Aku bilang begini, Blender, kita masuk ke ruang Oten ya, kita bilang kayak gini, Yesus nggak disalib. Enak aja kalau disalib dia. Jadi dia lebih suka Yesusnya itu ditelanjangin, dirundun. Nggak bisa ngomong lagi ya. Katanya cinta, tapi dia lebih suka Otennya itu nggak punya harga dan martabat karena dia pakai cebol aja. Dan dicucuk perutnya, jadinya. Sementara kita yang dibilang menghujat, kita mengangkat harga dan martabat si Yesus Al-Masih. Ini yang mengganti namanya pun Oten. Coba kalian bayangin bagaimana dia bilang dia cinta di saat namanya Yesus Al-Masih diganti jadi Yesus. Coba kalian bayangin. Kurasa kalau ada lah orangnya sampai giginya berdarah pun gak akan nengok orangnya. Nama Yesus, Yesus. Siapa mau nengok kau Blender? Kalau aku panggil nama kau Johnny, sampai moncong aku keluar pun gak akan nengok kan? Nama kau Blender. Serius aku ini, bener kan? Oh my god. Jadi mana lah lagu-lagu kau tuh Blender? Hidupkan lagu-lagu kau tuh yang mantap itu. Enggak, mana madam, bernapas saja pun kita salah ya, bernapas salah. Di mata Otennya kan bernapas, apalagi bahas kitabnya, salah aja. Tahu nggak kok? Aku pernah ya di room siapa aku lupa. Ada ibu-ibu tuh ngeyel kalau sebelum aku datang. Pas aku datang, bu ini sama di rumah udah siapa tuh lupa aku namanya. Ini, ibu, kau sama madam aja katanya. Hah? Siapa? Ini madam itu ya? Oh sorry, aku nggak mau, kena nanti aku gila gara-gara ngomong sama dia katanya. Aku kayaknya gila. Banyak aku bilang. Kau yang gila, aku bilang. Kau yang mau isi kau telanjang. Kalau aku enggak dong, aku bilang. Kabur langsung. Masih mulutnya aku mau ngomong sesuatu udah pergi dia. Gimana lo? Aduh nggak mampu sih, nggak bisa lagi aku berkata-kata tuh, sumpah. Masih mau gitu udah langsung kabur dia, bayangkan itu. Masih mau
gitu loh. Masih mau kan aku kalau ngomong gitu kan keras. Langsung pergi dia. Bun, di depannya Bun ada siapa tuh? Ada tamu tuh, ada tamu. Siapa ini? I don't know. Dono. I don't know. Me too. Mukanya kayak saudara. Siapa kau, Dek? Ini wajah kau asli nih? Serius kau? Franz monitor. Ya. Franz. Nggak, jadi gini ya. Kita juga kalau mau naruh foto kan waktu foto kita cantik lah ya kan. Kan nggak mungkin waktu kita mau ngeden gitu kita foto truk langsung masuk profil, kayaknya aneh ya. Nggak mungkin kan ya. Lanjut. Kakek bang, kakek saya. Franz. Kakek. Aki-aki ngapain kemari ya rumah? Kita tengok aja cewek cantik ini langsung dia kesini, woi. Gatal kali kau Franz. Ditengoknya tempat si Blender kok banyak cewek cantik itu ya kan. Wah bahaya nih, gue naik aja aku nih. Kayaknya mantap-mantap kali orang ini katanya gitu ya kan. Mana itu woi? Enggak, wajahnya nengok Madam Buya lu langsung ya kan. Kamu dia. Ditengoknya aku langsung kabur ya. Beribu ini ya. Mak beribu ini takut aku cabut nyawa gue kan. Ya bagus kau dekat aku, jangan dekat adik-adikku nih, aku tampar kau nanti. Muka berak dia itu, muka berak. Ini orang gila lagi masuk, orang gila. Kebanyakan kena babi. Babi anjing darah. Coba kalian tanya di kedokteran boleh nggak makan darah? Kok nggak katanya tidak boleh. Sedangkan kita mau donor aja deh, mau donor. Kau tahu Blender? Mau donor aku. Berapa umurnya Bu? Segini. Udah pernah donor Ibu? Udah sih dulu. Coba cek dulu ya Bu. Gak mau donor mau ngasih darah aja nggak boleh. Apa dimakan? Aduh, oten. Suara aku kecil loh. Madam. Congor agak dijauhkan dengan mic. Congor jauhkan dengan mic coba. Congor kecil aja ya. Ilmu baru besar ya kan. Iya mantap. Oke deh. Jauh dengan mic. David. Kau jadi menurut kau David, kau bahagia kalau aku mati? Ya. Kau mengharapkan aku mati biar nggak bahas masalah agamamu gitu ya? Cuman itu bisa kau. Mau mati deh. Ini kau yang mau mati David. Ini lagi rame nih, kalau nggak rame gue sikat nih. Halah, congor kau udah. Saya nggak sikat. Coba sikat. Aduh, kau sikat-sikat aja, kau so hebat kali kau sikat-sikat David. Kau pun nggak bisa. Kau kenapa kau marah? Kau jangan marah-marah aja lah kau. Kenapa kau marah-marah? David? Di sini lagi banyak orang. Kalau gue sendiri gue sikat kamu. Iya, dongoknya kau sok kali kau sikat kepala bapak lo. Kalau kau nggak perlu nyikat kami, kau sikat Bible kau yang nggak beres itu. Jadi sebenarnya PR kalian itu bukan kepada kami, tapi kepada 45.000 donor kau itu. Jadi aku bilang, kok suara aku jelek kali ya? Jadi aku bilang gini Blender,
Kalau 10 lah ya denomnya itu agak mending ya kan dipelajarinya 1, oh oke, 2, oke, 3. Walaupun 10 udah pusing kali, oke lah masih. 45.000 denom. Allah. Kurasa kau aja Kristen nggak tahu apa itu 45.000 denom, yang longor lah kau. Ya bukan urusan kau. Ya. Ya kan? 45.000 denom woi. Kian bayangkan itu 45.000. Kita 100 agama 100 saja denomnya udah pusing orang. 100. Oh jangankan 100. 30 aja 30 bingung yang mana yang kupilih ini gitu. 45.000 denom. Teologi. Monitor. Masih jempreng loh madam, madam, gak enak. Iya, Kristen. suaranya. Kenapa ya? Tar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba agak. Udah deh, ini udah. Udah. Tapi jauhin, congor jauh. Congor gak jauh. Congor udah jauh nih udah. Kalau udah agak emosi baru mau ketelan nih, Bayu. Baru mau ketelan nih ya. Nih mau ketelan. Pernah. Woi. Pernah lo saking gondoknya kuludai bener nih mic-nya. Langsung keluar airnya bener sumpah. Gondok kali aku waktu itu. Benar. Langsung ku cuci pakai tisu basah ya kan. Agak kesemprot-semprot ya kan. Kenapa adikku sayang? Lucu. Oh gitu ya? Oh gitu pula ya? Iya. Lanjutkan Bun. Oh gitu, oke lah. Teologi. Sampai saat ini kami melihat Kristen ini pusing saya mikirkannya. Kenapa ya? Kenapa pusing? Banyak nggak, kalian nggak pusing? Banyak Tuhan gitu nggak? Oh, yang Anda maksud orang Kristen menyembah Yesus. Iya, tapi ada juga Yahweh, Elohim, Allah. Yang mana yang benar disembah nih? Sebenarnya yang disembah itu satu Tuhan, yaitu Elohim. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah ini dia. Nah, bukan Yesus. Jadi, nah ini salah satu denom deh. Salah satu denom. Ah, berarti bukan Yesus kan? Nah, tapi orang marah kita kalau berkata dikatakan bahwasanya Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Kalau bahasa aslinya Echad. Tapi Elohim itu kan berasal dari Yahudi, Ibrani kan, Elohim kan? Ya. Ya. Sedangkan Tuhan kalian, Tuhan Yahudi sama enggak? Tuhan dalam Alkitab. Dek, suara aku udah oke, Dek. Oh, beda. Udah oke ya? Oke. Enggak, jadi gini, Oke, sorry. Lanjut, Dek. Enggak, Tuhan Yahudi dengan Tuhan Kristen sama enggak? Beda ya? Nah, beda. Tapi sebagian ada yang mengatakan sama. Tapi kalau berbeda jangan pakai Elohim. Elohim itu kan dari Ibrani. Iya. Ya kan? Seharusnya nggak pakai Ibrahim kan? Nggak pakai itu kan? Tapi kenapa dipakai? Ya, itu. Bingung dia, soalnya Bible-nya dari Yunani. Jadi nggak cocok kok panggil Elo. Jadi kok nggak cocok deh karena Bible-mu pertama dari Yunani. Terus tiba-tiba nama Tuhannya kok ambil dari Ibrani, juga dari Islam ada Allah. Kata Allah dalam Alkitab itu hanya dalam bahasa Indonesia saja. Tapi dalam bahasa aslinya kata Allah itu adalah Tuhan. Ilah itu Allah, ilaha. Kalau kau bilang begitu, berarti kau diskusi sama oten kau yang 45.000 itu. Jadi sebenarnya problemmu itu bukan dengan Islam. Gini sebentar. Ini aku serius ya, teologi. Serius ya. Jadi gini. Coba kau pikirkan teologi.
di saat kita diskusi, apa sih maunya Islam misalnya ya? Apa sih kita tarik garis lurus ya? Apa sih maunya Islam? Kenapa sih diskusi sama Islam? Kalian sibuk bilang dia itu disalib, nggak dipakein baju, dihajar brutal, kalian abadikan foto itu. Islam yang kalian bilang penghujat sibuk mengangkat harkat dan martabat Yesus Al-Masih, sibuk kami menyatakan dia tidak mungkin dibun-bun oleh manusia kurang ajar karena ada 4 oknum di situ, iblis, Yudas, Rabai sesat sama Romawi. Kami sibuk ya mengangkat harkat dan martabat Yesus Al-Masih bahwa dia tidak akan mungkin bisa disentuh 4 grup gila kurang ajar ini. Tentu waktu dia Eli lama sabatani, tentu doa dia didengar oleh Bapa di surga karena dia adalah manusia pilihan. Kalau kalian tidak setuju dia diangkat, berarti kalian setuju dengan 4 grup yang gila itu. Benar nggak, Blender? Benar nggak, Dik? Mana si Blender? Tes? Terpental kayaknya. Orang ini groomnya dia gila, kau terpental macam mana? Jauh dari perangkat. Coba kau baca, kau tadi dengar ya yang ngomongan aku. Jadi kalian bilang, wah Islam ini kurang ajar, oh Islam ini apa namanya penghujat. Padahal kami yang sibuk ya, kami yang sibuk mengangkat harkat dan martabat. Kalian bilang kami pembenci, padahal kami yang mengangkat harkat dan martabatnya. Namanya Yesus Al-Masih, diganti jadi Yesus. Siapa yang namakan? Yunani. Siapa yang menyuruh itu? Nggak ada. Siapa yang minta seperti itu? Yunani sendiri. Coba, kami tidak akan mau manggil Yesus namanya Yesus Al-Masih. Bahasa sematiknya adalah Isa Al-Masih. Itu yang sama karena bahasa sematik, tetapi kalian lebih manggil dia Yesus. Sementara ada lagi pendeta bilang, yang rubah-rubah ya itu anak setan. Terus Pak, namanya Yesus Al-Masih kok diganti Yesus, Pak? Kok Bapak mau manggil dia Yesus juga, Pak? Benar apa salah aku teologi? Benar nggak? Terjemahnya salah. Jadi berarti kan si malakama kan di dalam agama kau ada pendeta yang harusnya dia lebih paham, tetapi dia masih panggil namanya Yesus. Katanya dia sekolah teologi. Hah? Dia nggak manggil Yesus, madam. Dia nggak manggil Yesus. Ya maksudnya teologi yang madam kasih tahu tadi bahwa Islam itu memberikan apa ya, kami sibuk aku Blender, biarpun kami ini dibilang kayak kata orang penghujat kau, bahkan si Kepas itu kalau mati si madam ini 100 babi katanya, kalau Blender 200 babi katanya. Padahal kami sibuk. Ya, padahal kami sibuk ya mengangkat harkat dan martabat Yesus Al-Masih gitu loh. Iya. Saya paham. Tapi kalau setuju gimana? Dia diangkat atau dia disalib? Diangkat. Oh, kok Nasrani ya? Iya. Oh, dia Nasrani deh. Oh, Nasrani. Nasrani Yesus Al-Masih ya, tapi percaya Yesus disalib. Enggak. Diangkat kan? Orang ini sama kayak Barnabas deh, mirip Bible-nya. Ya kan, Dek? Nah, ya, Nasrani ini dibenci Kristen ya? Iya, mana mau dia bilang Nasrani? Dibilang ya kan? Dibilang bidat, padahal yang paling benar ya maksudnya yang lebih mendekati mereka daripada si Oten Dongo ini. Aduh. Itu dia. Waalaikumsalam. Memang Nasrani ini tinggal sedikit lagi loh. Cuman Nasrani ini takut ya. Kenapa ya? Mungkin sejarah ya. Dulu Nasrani disebut Unitarian, sedangkan mereka Trinitarian ya. Pembantaian Unitarian dulu kejam kali mereka lakukan ya. Mungkin makanya kalian pun juga Nasrani berkelompok tapi tidak begitu tampil. Saya lihat, benar kan? Ya, betul. Betul. Kalau diskusi sama Kristen betul-betul mereka hajar kali kalian gitu loh. Tapi sebenarnya
kalian ini gini loh, sebenarnya kalian ini harus keluar ya, tampil di sini. Kalau dari segi ini istilahnya kita sama Islam kita nggak perlu berdiskusi. Nah, kalian buka, kami Islam mendukung lah untuk diskusi menghantam Kristen. Nah, sebenarnya Enggak, sebenarnya aku kurang setuju deh. Bagaimanapun kalau dia tidak menyembah Nabi Muhammad dan Allah, salah. Tetapi mereka ini minoritas deh. Mereka ini kan minoritas. Jadi masalahnya yang megang kendala di Indonesia ini kan Kristen atau Katolik. Jadi dia nggak punya suara lah. Coba dia mayoritas kok nggak dikepreknya. gini, mereka ini kan apa ya? Tapi juga suaramu kecil. Itu madam vokalnya agak kecilin madam, jadi biar gak pecah tuh. Iya, jadi Nasrani ini sebenarnya ya, kalian itu memang harus keluar. Percaya deh, untuk menghantam Oten. Artinya kalau di gini, misalkan di sini ya, kita nantang Oten. Masa sih? Apa ya? Kalian cocoknya diskusi bersandar di kami di Islam. Biar gak pecah. Biar orang itu juga nggak suka-suka hati. Tapi kalau kalian sama kalian nyerang, wah habis-habisan kalian diserang. Habis-habisan. Mas Blender, suaramu kecil sekali. Kecil? Kurang dikit. Ih, siapa bilang gila kau gede kali suaranya? Kau ngada-ngada kau. Iya. Gede kecil nih. Di tempatku kecil. Aduh. Berarti ada masalah dalam songkat kau, orang keras kok. Tuh, justru suara madam yang keras, suaranya Blender yang kurang. Ini ada si adik aku bilang suaraku gempreng, kau bilang suaraku keras. Cuma yang mana yang benar ini? Ya tadi sempat. Nah, kalau yang sama tadi memang cempreng terus pecah ya kan, sember. Kalau sekarang enggak, udah bagus. Udah aman. Ya. Iya, udah ini kan suara dirubah-rubah lagi songkatmu itu udah bagus. Tadi sember tuh udah begitu. Nggak bisa kalau aku nyanyi berubah, woi. Kalau aku nyanyi rubah, woi. Madam, dipoto nah, itu ini jelas gitu, dipoto. Nah, ini salahnya. Kalau zaman-zaman udah experience aku nggak pengen foto-foto, main raba-raba. Putar udah enak baru aku stay ya kan. Nah, namanya pengalaman. Iya, ini karena pengaruh suara madam kebesaran, jadi suara kita tenggelam. Nah, ya. Itu dia. Makanya vokalnya itu dikecilin madam. Udah. Enggak, coba ini. Madam. Ini udah kan? Coba nggak usah pakai soundcard dah. Nggak usah, kita semua nggak ada pakai soundcard, coba nggak usah pakai. Woi, capek boleh rang membantah woi. Ini kan nggak ada yang mau diributin. Enggak, bukan. Ini udah kecil kan? Udah. Sudah. Kalau nggak aku pakai songkat ini, udah berapa juta aku habis nih. Mixer aja aku beli 2 kali, soundcard 2 kali ya kan? GG Dock udah aku campakkan. Aku pakai sekarang interface. Coba. Majang, oi, parah kali, woi. Saat ini nanti kalau pakai lagi lah, kan nggak perlu. Ya, woi udah muncung ku kecilin, muncung ku kecilin. Lanjut, congor kecilin. Ya, jadi nggak bawa, artinya kalian kalau diskusi di bawah naungan kami Islam biar supaya Kristen itu nggak suka-suka hati. Itu Bang, dia kan Nasrani, Yesus itu kan dia percaya diangkat kok pakai salib, itu apa? Emang Nasrani pakai salib juga? Enggak, cuman gambar aja. Emang salah. Cuman dia pokoknya Yesua Hamasia, dia nggak percaya Yesus ya. Enggak, kalian nggak percaya kalau ada penyakit. Nggak jelas juga kau deh. Enggak. Katanya salib. Iya. Nggak percaya ada penyaliban, nggak percaya? Nggak percaya. Oh, nggak percaya ada penyaliban. Tapi jadi kenapa kau pakai salib? Karena salib itu adalah simbol eksekusi mati. Ya. Itu simbol kutukan, itu simbol kutukan. Simbol kutukan. Daripada nggak ada gambar. Masih gambar lain masih banyak gambar yang lain kok nggak ada. Woi, Bible kau bilang tidak boleh ada gambar, ada
image, nggak ngerti kau? Alamak Jang, oi. Tidak boleh ada image di dalam Bible kau ditulis sebagai baca. Kau namanya aja teologi, nggak kau baca-baca kok. Teologi official lagi. Teologi official pula tuh, Mak. Ngeri kali kau. Nggak kau baca Bible kau itu. Pakai official pula tuh, kau. Kau ini gimana kau ini, Si Blender kok pergi dia? Kemana kok, Dik? Ada dia. Hujan sini, madam. Nggak kedengeran noise. Terus diskusinya udah selesai nih sama si teologi. Nggak ada yang didiskusikan. Kalau sama Nasrani. Nggak lah ya, dia aja nggak menuhankan lah ya. Ini pemirsa di bawah ini banyak kali. Madam, jangan begini. Madam, jangan gini. Woi, sekas-kato, woi. Madam ketawanya dikurangin. Assalamualaikum Banyak kali warahmatullahi permintaan wabarakatuh. kalian. Nggak, ini ciri khasnya madam, kalau dikurangin bukan madam lagi. Jadi madam tuh punya ciri khas ya. Kalau nggak noise, nggak rame, bukan madam. Ya kan madam? Tampar lah kau ya. Ketahuan. Hai madam, main di mute. Woi, aku masih lagi ngetes-ngetes nih kok. Cerewet kali kan, woi, sabar. Udah itu, udah bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa poin yang mau aku sampaikan. Terutama aku mau bilang terima kasih banyak banget buat para apologin karena udah mengedukasi kita. Dan baru saja tadi aku beberapa menit yang lalu tuh aku jadi mungkin mau jadi sasaran pemurtadan. Masalahnya ada yang masuk ke live saya dan dia kayak apa namanya tuh kayak berusaha menyaru muslim gitu, menyamar muslim. Dia seorang perempuan. Iya, ular beludak itu ya rupanya. Tapi karena seringnya aku nontonin debat-debat diskusi lintas agama seperti ini, aku jadi kayak ini kayaknya janggal deh narasi dia yang bilang dia hijrah baru 3 bulan yang lalu, terus dia juga bilang bahwa dia sekarang lagi syiar ke berbagai kota, berbagai lah. Orang baru belajar 3 bulan masa iya sih bisa langsung kayak dakwah dari bukan dari kampung ke kampung lagi, itu dari kota ke kota gitu. Itu kan jadi janggal. Iya, janggal. Habis itu aku langsung mikir, aku langsung togmol kan karena Bun aku boleh belak-belakan gak?